Bab 1450 Aku secara bertahap memahami segalanya. Baiklah, yang akan aku katakan selanjutnya adalah kebenaran tentang transisi seluruh alam semesta. Ini lebih penting daripada apapun yang kamu alami di masa lalu dan sekarang. Aku akan mengatakan ini sebelumnya. Jika kamu punya jadwal nanti, kosongkan semuanya. Han Xiao melihat ekspresi ketidaksetujuan di wajah mereka dan menggelengkan kepalanya. Kebenaran alam semesta. Mereka bertiga saling berpandangan. Melihat bahwa Han Xiao sepertinya tidak bercanda, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak skeptis. Han Xiao menjentikkan jarinya dan memanggil layar virtual yang memutar gambar virtual kelahiran dan kematian alam semesta. Dia kemudian menjelaskan, ketika alam semesta berakhir, semuanya akan kembali ke ketiadaan. Fenomena seperti kematian panas alam semesta dan Big Krang adalah hasil dari tebakan atau ramalan banyak ilmuwan tentang alam semesta. Semua jenis tanda dan eksperimen menunjukkan bahwa ini semua sangat mungkin menjadi model hari kiamat yang benar, tetapi ini hanya dalam keadaan normal. Arah alam semesta kita tidak mengikuti hukum alam yang paling primitif. Dahulu kala, alam semesta kita telah dimodifikasi oleh peradaban terakhir, dan hukum dasar formulir informasi berubah. Pada hari akhir alam semesta kita, yang menanti kita bukanlah kematian panas alam semesta atau Big Krang, tetapi sebuah fenomena yang disebut Great Reboot. Ribut hebat. Mereka bertiga bingung. Bukannya komunitas penelitian ilmiah tidak memiliki spekulasi serupa, tetapi itu bukan teori arus utama. Tanpa sumber konklusif, sebagian besar bukti berasal dari item yang tidak diketahui yang dibuat oleh gangguan status informasi. Misalnya, virus pemberontakan virtual dari waktu itu diduga berasal dari peradaban sebelum Great Reboot. Namun, itu tidak cukup menjadi bukti yang kuat, karena tidak pasti apakah itu peradaban awal atau peradaban dari alam semesta yang belum dijelajahi. Jadi, Marbruce dan dua lainnya tidak asing dengan istilah ini. Mereka hanya bingung mengapa Han Xiao begitu yakin dengan keberadaan Great Reboot. Han Xiao menatap mereka bertiga dan berkata perlahan. Reboot hebat, yang aku bicarakan berbeda dari apa yang kalian pahami. Modifikasi peradaban terakhir dari hukum yang mendasari alam semesta telah menyebabkan alam semesta menyimpang dari hukum akhir alam. Oleh karena itu, waktu akhir telah dimajukan oleh banyak hal, dan setiap Great Reboot adalah iterasi yang benar-benar baru. Peradaban baru berkembang biak di alam semesta yang telah kembali ke nol. Namun, karena pemendekan waktu pengembangan, kekuatan masing-masing peradaban iterasi jauh lebih rendah daripada peradaban akhir yang awalnya membentuk reboot besar. Jadi, ini berita buruk. Marbruce merenung. Jika itu masalahnya, semua peradaban akan berkembang dari awal, dan tidak ada yang akan mampu bertahan di akhir alam semesta dan mencapai apa yang disebut. Apa yang dikatakan frasa populer itu, melampaui keduniawian. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah poin utama yang ingin aku bicarakan. Meskipun Great Reboot menyebabkan alam semesta kembali ke nol, hal-hal dari iterasi yang berbeda akan diturunkan ke iterasi baru melalui cara khusus, dan media ini adalah tempat suci yang kalian semua rindukan. Mereka bertiga tercengang. Han Xiao melanjutkan, tujuan awal peradaban terakhir untuk memodifikasi alam semesta adalah untuk melanjutkan peradaban mereka melalui reboot. Mereka gagal, tapi itu bukan usaha yang sia-sia. Sanctum adalah warisan mereka. Itu awalnya adalah penyimpanan cadangan untuk Tinder kehidupan, tetapi mutasi formulir informasi khusus muncul selama perubahan iterasi dan menjadi tempat suci hari ini. Ini adalah satu-satunya hal yang diketahui tidak hilang selama Great Reboot. Tujuan Sanctum adalah untuk menyimpan status formulir informasi dari pengembangan setiap iterasi, dan selama setiap reboot besar, sebagian formulir informasi akan diintegrasikan secara acak ke dalam iterasi baru alam semesta. Karena itu, ketika alam semesta di-reboot, itu tidak akan sepenuhnya nol. Sebaliknya, hukum yang mendasarinya akan terus mengalami perubahan dalam iterasi. Dengan cara ini, pencapaian setiap iterasi akan diturunkan ke iterasi selanjutnya. Misalnya, dunia dimensi sekunder saat ini adalah warisan dari iterasi masa lalu dan bukan fenomena alam. Jadi, maksudmu, alam semesta yang kita tinggali sekarang bukanlah alam semesta yang paling primitif tetapi dunia yang telah berubah berkali-kali. Sanctum setara dengan, Prosesor, Louis menyelidiki. Han Xiao mengangguk. Lebih atau kurang, generasi peradaban memperlakukan Sanctum sebagai cara untuk melewati Great Reboot, sehingga Sanctum terus mengembangkan semua jenis fungsi baru. Kebangkitan Sanctum hanyalah salah satunya. Hal terpenting tentang Sanctum adalah tempat itu menyimpan semua informasi peradaban dari iterasi sebelumnya, serta kata-kata terakhir mereka sebelum akhir dunia, semuanya untuk referensi generasi mendatang. Ini adalah estafet panjang yang membentang iterasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk seseorang yang memutuskan siklus ini suatu hari nanti. Mendengar ini, mereka bertiga terkejut. Meskipun nada suara Han Xiao sangat tenang, ketika mereka memikirkan adegan generasi peradaban yang bekerja bersama menuju tujuan yang sama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana oleh usaha besar seperti itu. Namun, 2 detik kemudian, mereka bertiga sadar, dan napas mereka tiba-tiba menjadi berat. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika apa yang dikatakan Black Star itu benar, informasi yang tersimpan di Sanctum akan menjadi kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Adapun Black Star, dia bisa saja memegang kekayaan ini sendirian.
Jika dia tidak mengatakannya, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan bagian darinya. Namun, dia memilih untuk mengatakannya daripada mengembangkannya sendiri. Apakah dia tidak mementingkan diri sendiri? Justru karena mereka telah memikirkan hal ini, mereka bertiga bahkan lebih terkejut. Untuk sesaat, mereka terdiam, diam-diam mencerna kejutan di hati mereka. Setelah beberapa saat, Paus berkata dengan ragu-ragu, "Kamu ingin bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan Sanctum, apakah karena kamu ingin melewati ribut besar? Meskipun apa yang baru saja kamu katakan memang cukup mengejutkan, biarkan aku berterus terang. Yang disebut Great Reboot seharusnya sangat jauh dari kita, kan? Bukankah terlalu dini untuk mengkhawatirkan hal ini?" Mendengar ini, Han Xiao tersenyum tipis. "Kamu pikir ini awal?" Melihat ini, Paus mau tak mau melebarkan matanya karena terkejut. "Mungkinkah akhir alam semesta kita akan datang, dan ribut hebat ada di sini?" Dua lainnya gemetar karena kaget dan tidak percaya. "Tidak mudah bagi kami untuk mengalahkan peradaban pohon dunia, dan kami menikmati momen relaksasi yang langka. Aku tidak menyangka, Marbrus memiliki perasaan campur aduk." Namun, Han Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah. Masih terlalu dini bagi kita untuk mencapai akhir dari iterasi ini." Mereka bertiga menghela napas lega. Namun, sebelum mereka benar-benar bisa rileks, Han Xiao tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkan mereka. "Tapi kamu sudah dibut ulang." Begitu dia selesai berbicara, Paus tercengang. "Apa maksudmu?" 4 kali. Han Xiao mengangkat 4 jari dan berkata perlahan, "Alam semesta kita telah diribut 4 kali. Dalam iterasi sebelumnya, kalian adalah peradaban terakhir. Kalian menggunakan rencana pengupasan formulir informasi dan berhasil melewati ribut hebat, tetapi kamu tidak benar-benar memasuki alam semesta baru dari iterasi berikutnya. Sebaliknya, kalian menjadi alam semesta gelap tertutup yang berputar dan memulai kembali dengan sendirinya. Dengan kata lain, kalian telah mati beberapa kali, tetapi kalian belum mengetahuinya." Mereka bertiga tercengang. Selama periode waktu ini, Han Xiao telah mencoba untuk mendapatkan akses ke tempat suci pertama. Setiap kali dia masuk dan keluar, waktu yang dia habiskan menjadi lebih pendek dan lebih pendek. Ketika aksesnya mencapai level 15, aliran waktu akhirnya bertemu. Rasio waktu alam semesta utama dengan tempat suci adalah 1:1, dan isi papan pesan akhirnya terbuka. Pada titik ini, Han Xiao akhirnya mengerti segalanya. Pesan dari keempat terbawah hingga paragraf terakhir Sanctum semuanya ditinggalkan oleh 3 peradaban universal. Aliansi bintang surgawi terletak di paragraf terakhir kelima, dan itu adalah iterasi tepat sebelum 3 peradaban universal. Bagian terakhir keempat adalah iterasi baru setelah ribut besar, dan 3 peradaban universal adalah peradaban terakhir yang dikembangkan oleh iterasi baru. Selama periode itu, tidak ada yang namanya pohon dunia. 3 peradaban universal perlahan berlipat ganda, dan mereka akhirnya menemukan tempat suci dan mempelajari semua informasi tentang iterasi. Karena rencana aliansi bintang surgawi sebelumnya sangat diinginkan, 3 peradaban universal mewarisinya dan memperbaikinya, membentuk rencana pengupasan formulir informasi. Namun, 3 peradaban universal pada waktu itu tahu betul bahwa dengan akumulasi mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk selamat dari Great Reboot dan tidak ingin mengambil risiko semuanya. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari rencana ini bukanlah untuk sepenuhnya mengatasi Great Reboot tetapi untuk membeli lebih banyak waktu untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin menghapus status formulir informasi dari seluruh alam semesta dan mencoba meniru operasi aliansi bintang surgawi. Mereka ingin eksis di dimensi sekunder dan sisi gelap alam semesta di era iterasi baru dan terus-menerus melakukan ribut. Namun, perbedaannya adalah bahwa ketiga peradaban universal mengikuti pola pikir aliansi bintang surgawi dan membuat peningkatan yang hampir sempurna. Dengan demikian, mereka berhasil mengupas status formulir informasi dari seluruh iterasi dan membentuk alam semesta sisi gelap tertutup di iterasi berikutnya. Itu ada berdasarkan status formulir informasi dan seperti dunia virtual berkembang berdampingan pada aliran waktu yang lebih cepat. Itu seperti garis paralel, sulit untuk bersinggungan dengan alam semesta utama iterasi, nyata, dan sulit untuk saling mengganggu. Setelah Han Xiao mengetahui tentang isi papan pesan, dia memilah-milah hubungan waktu. Jika aliansi bintang surgawi adalah iterasi pertama, maka 3 peradaban universal akan menjadi peradaban terakhir dari iterasi kedua. Mereka akan mengaktifkan rencana pengupasan bentuk informasi dan berubah menjadi alam semesta sisi gelap dari iterasi ketiga, dan iterasi ketiga akan menjadi iterasi saat ini yang sebenarnya. Pada titik inilah Han Xiao menyadari bahwa Sanctum tidak akan meninggalkan informasi apapun dari cangkang kosong untuk iterasi saat ini, dan tidak ada yang namanya batu nisan. 3 peradaban universal dan peradaban pohon dunia yang dia lihat di Sanctum sebenarnya adalah sisa-sisa iterasi kedua. Tidak ada konten di dalamnya karena mereka telah dilucuti, dan menjadi alam semesta sisi gelap dari iterasi ketiga. Namun, siklus alam semesta sisi gelap tidak sama dengan aliansi bintang surgawi. Sebaliknya, itu membentuk pola ribut kecil. 3 peradaban universal dari iterasi kedua menggunakan karakteristik Sanctum untuk menambahkan pola baru setiap kali alam semesta dibut ulang, memungkinkan alam semesta sisi gelap untuk dimasukkan dalam pengaruh tempat suci.
Yang berbeda dari ribut hebat, adalah bahwa setiap ribut kecil di alam semesta yang gelap tidak kembali ke nol tetapi dibentuk berdasarkan template status formulir informasi tetap, yang berarti bahwa pasti akan ada organisasi seperti tiga peradaban universal. Sebelum tiga peradaban universal bersentuhan dengan tempat suci, lintasan perkembangan mereka sama. Han Xiao menyebut situasi ini, sisi gelap iterasi. Oleh karena itu, setiap kali alam semesta sisi gelap mengalami ribut kecil, akan ada versi yang lebih baik dari iterasi sisi gelap. Hanya saja ada kemungkinan, mutasi formulir informasi, terjadi. Tiga peradaban universal menggunakan metode ini untuk mengulur waktu lebih banyak, dan mereka memperoleh lebih banyak kesempatan untuk menguji keberuntungan mereka. Namun, rencana ini tidak dapat menghasilkan keabadian. Setelah beberapa perhitungan, ada batas atas untuk rencana pengupasan formulir informasi. Alam semesta sisi gelap mereka hanya akan ada di iterasi ketiga paling banyak. Jika mereka melalui Great Reboot dan memasuki iterasi keempat, maka Dark Side Universe mereka akan menghilang. Kecuali jika mereka bisa memasuki iterasi nyata main universe dari Dark Side Universe dan berubah dari virtual menjadi nyata. Oleh karena itu, setelah tiga peradaban universal berhasil memasuki alam semesta sisi gelap, tujuan mereka adalah untuk memecahkan segel alam semesta sisi gelap dan kembali ke alam semesta utama yang sebenarnya dari iterasi ketiga. Pesan terakhir ketiga hingga terakhir di papan pesan Sanctum mewakili tiga sisi gelap iterasi dari sisi gelap alam semesta. Saat ini, Han Xiao berada di iterasi sisi gelap keempat, dan keempat iterasi sisi gelap ini semuanya terjadi selama iterasi ketiga. Karena Sanctum tidak terpengaruh oleh iterasi, tiga peradaban universal menggunakan papan pesan Sanctum untuk merekam pengalaman setiap coba-coba. Mereka membuat diri mereka sendiri, dari sisi gelap berikutnya iterasi meningkatkan jalur sesuai dengan pengalaman sebelumnya, serta membuat beberapa perangkat utama untuk meningkatkan situasi iterasi sisi gelap berikutnya. Ini adalah asal mula pohon dunia. Tiga peradaban universal telah menambahkan perangkat perwujudan formulir informasi ketika mereka berada di sisi gelap kedua iterasi pesan terakhir kedua tetapi di sisi gelap ketiga iterasi, terjadi mutasi bentuk informasi. Dari perangkat mekanis, itu berubah menjadi pohon dunia dengan kekuatan hidup dan mengamuk. Inilah yang dialami Han Xiao ketika dia menjadi pemain di kehidupan sebelumnya. Pada akhirnya, tiga peradaban universal dari sisi gelap ketiga iterasi masih membuka tempat suci dan memahami segalanya. Dengan demikian, mereka meninggalkan terminal kontrol perangkat perwujudan formulir informasi. Dalam iterasi sisi gelap keempat saat ini, mutasi formulir informasi terjadi dan mewarisi sifat penekangan. Tapi ada perubahan dalam manifestasinya yang menjadi musuh alami pohon dunia, yang juga ular pivotal. Di sisi lain, di sisi gelap kedua iterasi, tiga peradaban universal telah menggunakan perangkat materialisasi formulir informasi yang belum bermutasi dan pada akhirnya gagal. Mereka telah menemukan bahwa alasannya adalah karena ada jembatan yang tidak memiliki keadaan sejati. Han Xiao juga telah menemukan konsep keadaan sejati, yang sebenarnya adalah pembawa formulir informasi yang ada di alam semesta sejati. Dengan kata lain, alam semesta sisi gelap harus membentuk koneksi formulir informasi dengan alam semesta sejati. Hanya dengan dapat saling mengganggu, perangkat perwujudan formulir informasi akan berfungsi. Oleh karena itu, tiga peradaban universal dari sisi gelap kedua iterasi meluncurkan rencana, mencoba untuk mengubah hukum yang mendasari dari sisi gelap berikutnya iterasi, menyebabkan dua garis paralel dari alam semesta sisi gelap dan alam semesta yang sebenarnya menyimpang dan akhirnya berpotongan. Pada akhirnya, ketika iterasi sisi gelap ketiga tiba, hukum yang mendasari alam semesta sisi gelap berubah, dan mereka berhasil memproyeksikan diri mereka ke dalam kenyataan. Mereka berhasil memperoleh bagian dari pembawa formulir informasi dari alam semesta yang sebenarnya, yaitu keberadaan pemain. Melalui masuk individu-individu yang hidup di alam semesta sejati ini mengubah keadaan sejati, mereka menjadi keadaan bentuk informasi, dan ditarik ke alam semesta sisi gelap untuk membentuk antarmuka formulir informasi. Ini adalah segalanya yang dialami Han Xiao dan banyak pemain di kehidupan sebelumnya. Namun, pohon dunia mengamuk di sisi gelap ketiga iterasi. Setelah perang pohon dunia di kehidupan sebelumnya, tiga peradaban universal memperoleh jalur Sanctum dari organisasi kesepakatan suci dan mempelajari segalanya. Mereka mewarisi warisan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan teknologi mereka meningkat pesat. Pada level di mana para pemain tidak dapat melakukan kontak, tiga peradaban universal datang dengan rencana baru. Mereka mengumpulkan kekuatan peradaban dan membangun terminal kontrol dari pohon dunia. Pada saat yang sama, mereka menurunkan biaya pohon dunia yang mengamuk di sisi gelap keempat iterasi. Selain itu, karena pembaruan versi pemain, tiga peradaban universal dari sisi gelap ketiga iterasi merasa bahwa jembatan True State tidak cukup stabil, jadi mereka memutuskan untuk menghabiskan banyak sumber daya untuk memperkuat koneksi True State dengan iterasi sisi gelap berikutnya. Karena alam semesta sisi gelap dan alam semesta sejati telah membentuk interferensi bentuk informasi awal, tiga peradaban universal memutuskan untuk membangun jembatan interferensi yang stabil alih-alih login seperti jembatan intermiten.
Satu-satunya target yang dapat mereka pilih adalah catatan formulir informasi individu ini yang telah masuk ke alam semesta sisi gelap, jadi mereka secara acak memilih target untuk memasuki alam semesta sisi gelap sepenuhnya, membentuk koneksi yang stabil. Selama ide ini benar, alam semesta sisi gelap akan mampu mengubah keadaan formulir informasi menjadi keadaan sejati melalui jembatan interferensi ini, membebaskan diri dari segel, dan kembali ke keadaan sebenarnya alam semesta. Dalam cara yang lebih dimengerti, itu akan seperti memasang tas pembawa untuk apa yang disebut realitas, yang berisi seluruh alam semesta sisi gelap dan seluruh dunia galaksi. Ini adalah kebenaran yang Han Xiao pelajari dari Sanctum, dan apa yang terjadi setelah itu tidak dicatat di papan pesan. Setelah mengetahui semua ini, dia memiliki tebakan kasar tentang apa yang terjadi setelah itu. Dia menduga bahwa alasan mengapa dia bertransmigrasi, sebenarnya karena dia telah dipilih secara acak sebagai jembatan gangguan stabil, yang memperkuat keterikatan formulir informasi antara alam semesta sisi gelap dan alam semesta sejati. Keadaan formulir informasinya sendiri telah sepenuhnya ditangkap, dan dia telah datang ke alam semesta yang gelap ini dari kenyataan. Oleh karena itu, dirinya yang asli telah menghilang, dan dia tidak lagi memiliki informasi tentang dirinya sendiri. Dia belum pernah melihat dirinya yang lain, yang seharusnya menjadi pemain selama ini. Han Xiao curiga bahwa inilah alasannya. Adapun sisi gelap alam semesta dari sisi gelap keempat iterasi, itu menyebabkan waktu alam semesta sejati mundur 10 tahun. Han Xiao tidak tahu alasannya, tetapi dia menduga itu karena sisi gelap ketiga iterasi memiliki lebih banyak gangguan bentuk informasi dengan alam semesta yang sebenarnya ketika menangkap dia, yang memengaruhi waktu pihak lain. Namun, dia tidak tahu apakah ini adalah pembalikan waktu di seluruh alam semesta atau hanya di area kecil. Namun, dari sudut pandang lain, ini juga merupakan bukti bahwa alam semesta sisi gelap menggunakan keadaan sejati untuk menciptakan keterikatan formulir informasi yang sudah dapat menyebabkan perubahan substansial pada alam semesta sejati. Sekarang, Han Xiao secara kasar mengumpulkan semua alasan dari catatan Sanctum dan tebakannya sendiri. Menurutnya, rangkaian tebakan ini lebih dari 70% dapat diandalkan. Han Xiao menyembunyikan sebagian spekulasinya dan menjelaskan rahasianya. Setelah mendengar semua ini, hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan yang terlihat di wajah Marbrus, Louis, dan Paus. Mereka memandang Han Xiao dengan mulut sedikit terbuka, benar-benar tercengang. Ini. Paus tercengang. Meskipun mereka adalah penguasa dari 3 peradaban universal dan telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya, informasi yang baru saja diberikan Han Xiao kepada mereka telah melampaui jangkauan penerimaan mereka. Setelah waktu yang lama, Marbrus menoleh ke Louis dan berkata dengan ragu. Apakah kamu mengerti? Aku juga tidak, Marbrus menjawab dengan kosong. Mereka bertiga butuh beberapa saat untuk mencerna informasi yang diberikan Han Xiao kepada mereka. Louis ragu-ragu. Bintang hitam, apakah kamu mencoba menipu kami? Sayangnya, tidak kali ini. Han Xiao mengangkat bahu. Marbrus memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dengan kata lain, kita semua adalah orang-orang yang mati dan bereinkarnasi beberapa kali. Ini setara dengan terjebak dalam dimensi sekunder yang disegel. Tujuan akhir kita adalah untuk menembus dimensi sekunder ini dan kembali ke alam semesta utama. Meskipun perbedaannya cukup besar, kamu bisa memahaminya seperti itu. Han Xiao berkedip. Artinya, segala sesuatu yang dialami peradaban kita sejak awal adalah lintasan perkembangan yang telah ditakdirkan. Itu sudah terjadi beberapa kali, dan itu, secara pribadi, dibangun oleh kami. Sesuatu seperti itu. Han Xiao mengangguk. Biarkan aku pulih. Paus menekan dahinya dan merasakan tekanan darahnya meningkat. Tiba-tiba, mereka bertiga merasa seolah-olah nilai-nilai yang mereka bentuk dalam hidup mereka telah hancur. Menghadapi situasi seperti itu, mereka menyadari bahwa semua masalah politik dan militer yang biasanya mereka anggap tidak penting. Jadi, kami sangat kuat. Marbrus masih shock. Han Xiao dengan kejam mengganggu imajinasinya. Bukannya kalian kuat, tetapi 3 peradaban universal terakhir. Dibandingkan dengan kamu, di masa lalu, kalian seperti 3 saudara kecil. Jangan menyanjung 3 peradaban universal sekarang. Tanpa aku, kalian tidak akan tahu apa-apa. Mereka bertiga merasa sedikit terluka. Meskipun ini adalah kebenaran, tidak bisakah kamu membiarkan kami sedikit memanjakan diri? Namun, bagaimanapun juga, mereka bertiga masih merasa diberkati oleh leluhur mereka setelah mengetahui rahasia ini. Bintang hitam, kamu benar-benar membuat kami takut, Marbrus tersenyum pahit. Pikiranku sedang kacau sekarang. Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Han Xiao mengangkat alisnya dan bercanda, bukankah kamu mengatakan kamu telah melihat semua jenis badai? Pernahkah kamu melihat ini sebelumnya? Aku pikir kita harus berbicara tentang cara membuka segel alam semesta sisi gelap dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Wajah Paus menjadi gelap, dan dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan, tidak mau mengakui bahwa dia terlalu ceroboh. Namun, Han Xiao tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia perlahan berkata,
Aku tahu kalian masih memiliki keraguan di hati kamu, berpikir bahwa aku mengarang ini. Ketika kalian memasuki Sanctum dan memastikan bahwa informasi yang aku bicarakan benar, kita akan membicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkan kalian, Sanctum memerlukan otorisasi untuk mengakses pesan iterasi. Kalian hanya akan mengetahui informasi dasar saat pertama kali memasuki Sanctum, yaitu informasi seperti iteration dan grid reboot. Adapun informasi seperti iterasi sisi gelap dan reboot terus-menerus, kalian tidak akan dapat melihatnya untuk saat ini. Aku hanya mengetahui hal-hal ini setelah sepenuhnya membuka kunci otorisasi. Oh, jadi seperti itu. Mereka bertiga tidak menyaksikan fungsi tempat suci dengan mata kepala sendiri, jadi mereka hanya bisa mendengarkan penjelasan Han Xiao. Namun, mereka mempercayai sebagian besar, karena Black Star tidak perlu berbohong kepada mereka tentang sesuatu yang dapat dengan mudah diverifikasi. Namun, Marbruce dan dua lainnya merasakan gatal di hati mereka. Perasaan ini seperti menonton film yang menegangkan. Mereka hanya melihat awalnya, tetapi Black Star tahu semua detailnya dan tidak memberitahu mereka siapa pembunuhnya. Hal ini membuat mereka sangat penasaran. Namun, mereka bertiga memang memiliki beberapa kekhawatiran, dan mereka tidak berani sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Han Xiao. Mereka hanya akan merasa nyaman jika mereka memasuki Sanctum untuk melihatnya. Aku akan mengirimkan kamu metode untuk memasuki Sanctum sebentar lagi. Juga, aku akan memberi kamu 3 set kunci Sanctum lagi. Kamu bisa masuk sendiri, jangan sampai kamu mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu. Han Xiao berkata dengan santai. Dia adalah satu-satunya yang bisa dengan cepat membuat Sanctum Keys. Bahkan 3 peradaban universal, yang memiliki banyak sumber daya, membutuhkan waktu untuk mengumpulkan materi. Oleh karena itu, tanpa bantuannya, ketiga peradaban universal tidak dapat sering memasuki Sanctum. Ini juga alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk mengendalikan Sanctum dan tidak keberatan membiarkan 3 peradaban universal memasuki Sanctum. Itu yang terbaik. Mereka bertiga buru-buru mengangguk seperti anak yang patuh. Baiklah, kalau begitu kalian mencerna kebenaran alam semesta dan iterasi. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Aku akan mengirimkan materinya nanti. Han Xiao mengangguk dan menutup telepon. Proyeksi jarak jauh menghilang, dan mereka bertiga saling memandang dengan ekspresi berbeda. Aku tidak berharap Black Star membawa kecerdasan seperti itu. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka rencana masa depan kita harus diatur ulang. Itu benar. Jika situasinya benar, maka tidak ada gunanya kita berkembang secara damai di sini. Kita harus menerobos takdir dan memenuhi keinginan kehidupan masa lalu kita, memasuki apa yang disebut alam semesta sejati. Jangan membicarakan ini untuk saat ini. Mari kita mulai dari awal. Mereka bertiga berkumpul dan mulai berdiskusi. Super's Holy Land, kantor pemimpin. Mata Han Xiao berkedip, dan dia kembali ke kamarnya. Emosi yang rumit muncul di matanya. Dia berpura-pura percaya diri dan tenang di depan 3 peradaban universal. Faktanya, ketika dia mengetahui kebenaran dari Sanctum, dia juga terkejut, tetapi itu juga memecahkan banyak keraguannya. Faktanya, Han Xiao masih memiliki banyak rahasianya sendiri yang belum dia katakan kepada kepala 3 peradaban universal tadi. Misalnya, keberadaan antarmuka berarti ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah antarmuka adalah produk khusus yang terbentuk ketika keadaan sebenarnya dari alam semesta yang sebenarnya diubah menjadi keadaan bentuk informasi dari alam semesta sisi gelap. Itu seperti ketika objek berdimensi tinggi turun ke dimensi rendah, itu memiliki keunggulan khusus. Itu seperti selembar kertas yang tidak menyembunyikan rahasia bagi manusia, memberikan informasi yang tidak dapat ditampung oleh objek berdimensi rendah. Kemungkinan kedua adalah bahwa itu adalah produk dari mutasi formulir informasi. Tebakan ketiga adalah bahwa 3 peradaban universal dari sisi gelap kedua iterasi telah memproyeksikan kluster informasi dari alam semesta sisi gelap ke alam semesta yang sebenarnya melalui login, dan antarmuka adalah media yang diperlukan untuk menyelesaikan langkah ini. Itu bisa dianggap sebagai retraktor atau perekam khusus. Oleh karena itu, mungkin telah diciptakan secara khusus oleh 3 peradaban universal untuk memastikan bahwa keadaan sejati akan tetap berada di alam semesta sisi gelap untuk waktu yang lama. Namun, tidak peduli yang mana itu, antarmuka adalah sesuatu yang unik untuk alam semesta sisi gelap dan tidak dapat memasuki alam semesta yang sebenarnya. Bukti yang membuat Han Xiao berspekulasi bahwa ketika dia memasuki Sanctum, antarmuka akan menghilang. Karena Sanctum tidak hanya ada di alam semesta sisi gelap, antarmuka kehilangan efeknya. Adapun antarmuka, khususnya, Han Xiao punya tebakan. Menurut pendapatnya, ini mungkin karena 3 peradaban universal dari sisi gelap ketiga iterasi ingin membangun jembatan interferensi yang stabil dan dengan sengaja menciptakan dukungan kehidupan untuk individu bentuk informasi, yang telah sepenuhnya memasuki alam semesta sisi gelap, memastikan bahwa dia bisa hidup stabil di alam semesta sisi gelap dan mengurangi kemungkinan dia mati karena berbagai kecelakaan, atau itu adalah hasil dari mutasi formulir informasi pada antarmuka normal di sisi gelap iterasi. Menurut berbagai penampilan antarmuka, Han Xiao lebih cenderung ke arah yang pertama. Ketika antarmuka memicu misi, lebih banyak informasi biasanya akan terungkap dalam pengenalan misi.
Karena lintasan pengembangan alam semesta gelap hampir diperbaiki, 3 peradaban universal dari sisi gelap ketiga iterasi dapat memodifikasi antarmuka menjadi sesuatu yang mirip dengan Nabi. Tentu saja, ini tidak mengesampingkan fakta bahwa antarmuka mereka memiliki prinsip tersembunyi untuk memantau seluruh alam semesta yang gelap. Selain itu, ketika para pemain online interferensi negara sejati, ia akan dapat memasuki forum para pemain melalui antarmuka dan memata-matai komunikasi antara negara sejati. Selama periode pembaruan versi, forum juga dibekukan untuknya. Dari perspektif ini, antarmuka khusus pada dirinya memang seperti media dan saluran penting untuk berkomunikasi dengan negara sejati. Ini mengingatkan Han Xiao pada 2 utas formulir informasi yang dia lihat di antarmuka ketika dia menggunakan visi penghapusan formulir informasi. Satu terhubung dengannya, sementara yang lain diperpanjang tanpa batas. Sekarang dia memikirkannya, koneksi di ujung ini mungkin mewakili seluruh alam semesta sisi gelap. Hal ini tampaknya mendukung gagasan tersebut. Di sisi lain, Han Xiao juga berspekulasi tentang teori di balik aliran waktu dalam pembaruan versi. Dalam teori ilmiah arus utama galaksi, waktu itu relatif, tidak mutlak. Dari sudut pandang ini, berdasarkan isi papan pesan di Sanctum, dia merasa bahwa waktu alam semesta yang gelap dan alam semesta yang sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun, hanya perbedaan kecepatan relatif. Alam semesta sejati adalah dasar dari iterasi ketiga. Alam semesta sisi gelap harus bergantung padanya untuk eksis, tetapi aliran waktu relatif dari alam semesta sisi gelap lebih cepat dan melalui ribut berulang kali tanpa mempengaruhi sisi lain. Namun, ketika para pemain online dan menyebabkan alam semesta sisi gelap dan alam semesta sejati menjadi terjerat dalam formulir informasi, aliran waktu antara kedua belah pihak terkunci. Aliran waktu dari alam semesta sisi gelap dan alam semesta sejati berlalu dengan rasio yang stabil, yaitu 1:6. Alasan dibalik ini adalah bahwa alam semesta sejati masih menempati posisi dominan, dan para pemain yang fondasinya ada di alam semesta sejati. Alam semesta tidak akan terpengaruh. Ketika keadaan sebenarnya dari login sementara para pemain menghilang, tingkat gangguan formulir informasi anjlok, dan aliran waktu di alam semesta sisi gelap akan terputus dari alam semesta yang sebenarnya. Dugaan ini menunjukkan bahwa pembaruan versi hanya akan mengambil 1 atau 2 hari untuk para pemain sementara bertahun-tahun akan berlalu di dunia galaksi. Han Xiao merasa ini sangat mungkin. Dia bahkan curiga bahwa mulai dari iterasi sisi gelap kedua, frekuensi mutasi bentuk informasi di alam semesta sisi gelap sangat mungkin perubahan yang dibawa oleh pengenalan iterasi sisi gelap ketiga tentang keadaan sejati. Jika alam semesta sejati dan tempat suci adalah dilihat sebagai keberadaan dimensi yang lebih tinggi, maka proyeksi yang diproyeksikan akan menghasilkan distorsi, dan fenomena nyata akan terjadi, menyebabkan perangkat materialisasi formulir informasi sisi gelap ketiga menjadi pohon dunia, dan terminal kontrol sisi gelap keempat iterasi menjadi ular penting. Selain alasan ini, mungkin sisi gelap alam semesta sama dengan dimensi aliansi bintang surgawi. Hanya pembawa formulir informasi eksternal yang dapat sangat mengubah lintasan perkembangannya, membawa variabel dan kecelakaan baru. Bahkan jika alam semesta sisi gelap bukanlah siklus yang kaku, variabel seperti itu mungkin masih diperlukan. Ekspresi Han Xiao berubah. Meskipun banyak dari teori-teori ini adalah spekulasi berdasarkan kebenaran yang diungkapkan oleh pesan-pesan Sanctum, dia merasa bahwa itu sangat mungkin terjadi. Bahkan jika ini adalah relay melintasi iterasi, setiap peradaban ingin menjadi yang terakhir. Selama ada secercah harapan, setiap peradaban ingin terus bertahan, dan tidak ada yang ingin punah. Dapat dimengerti jika 3 peradaban universal melakukan ini, tapi... Han Xiao menggelengkan kepalanya dengan perasaan campur aduk. Jika semua deduksinya benar, maka dia akan menjadi harapan seluruh alam semesta sisi gelap. Tapi baginya, ini adalah pertanyaan pilihan ganda. Retak. Han Xiao membuka lemari dan mengeluarkan sekotak rokok yang belum dibuka darinya. Dia merobek kemasannya dan mengeluarkan sebatang rokok hitam yang dibungkus dengan pola emas. Dia menggeseknya dengan jarinya, dan percikan listrik menyalakannya. Dia menahannya di mulutnya dan perlahan menghirupnya. Asap hijau naik dan menutupi ekspresinya yang rumit, dan matanya yang kecewa bisa terlihat melalui asap. Sejak dia memasuki galaksi, Han Xiao pada dasarnya berhenti merokok. Sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali dia merasakan asap, tapi hari ini, dia menyalakan sebatang rokok. Ini bukan pilihan yang mudah. Jika kampung halamannya adalah alam semesta nyata dari dinasti saat ini, maka begitu alam semesta sisi gelap kembali, itu akan seperti merpati yang mengambil alih sarang burung murai, dan peradaban kuat yang tak terhitung jumlahnya akan menyapu galaksi. Han Xiao tidak tahu apakah ada peradaban maju di alam semesta nyata dari dinasti saat ini karena kota kelahirannya hanya peradaban tingkat permukaan dan tidak dapat menjelajahi seluruh alam semesta. Namun, kampung halamannya adalah antarmuka informasi, jadi pasti akan menjadi yang pertama menghadapi perubahan. Untuk kampung halamannya, ini adalah hal yang baik atau buruk. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa kampung halamannya tidak akan pernah berkembang dengan bebas lagi. Itu pasti akan diganggu oleh peradaban maju, seperti berbagai peradaban kecil dan peradaban permukaan dalam masyarakat galaksi. Namun, 3 peradaban universal, yang telah melalui 4 perubahan sisi gelap, sudah setengah langkah ke alam semesta yang sebenarnya.
Mereka hanya selangkah lagi dari alam semesta nyata dan mereka memiliki kesempatan untuk benar-benar melewati ribut. Ini adalah mimpi pamungkas yang diturunkan oleh peradaban akhir setelah beberapa generasi. Sekarang dia memiliki kemampuan untuk membantu mereka berhasil. Haruskah dia melihat upaya tiga peradaban universal menjadi sia-sia? Atau haruskah dia memberi mereka dorongan terakhir? ISV. Meskipun Han Xiao berkonflik, dia tahu bahwa dia sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Mengungkapkan informasi sanctum ketiga peradaban universal adalah untuk membantunya mengambil keputusan untuk tidak kembali. Ini adalah pencapaian besar yang didukung oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Itu juga merupakan kehormatan besar baginya untuk menjadi salah satu dari mereka. Selanjutnya, itu juga terkait dengan kelangsungan hidup alam semesta. Waktu yang dia habiskan di masyarakat galaksi telah lama melebihi panjang hidupnya di alam semesta yang sebenarnya. Mustahil baginya untuk tidak memiliki perasaan apapun terhadap masyarakat galaksi. Selanjutnya, dengan pengalaman Han Xiao saat ini, ia merasa bahwa kemungkinan kampung halamannya menjadi peradaban akhir saat ini dari iterasi ini sangat rendah. Bahkan mungkin menjadi peradaban sistem bintang akan menjadi harapan yang luar biasa. Di pertengahan abad ke-21, sebelum ia memasuki alam semesta sisi gelap, masalah sosial di kampung halamannya sudah sangat akut. Itu seperti kereta api yang telah kelebihan beban selama bertahun-tahun, dengan segala macam kegagalan datang satu demi satu. Karena situasi geopolitik yang kompleks, seluruh peradaban menyia-nyiakan sumber daya tempat kelahiran yang berharga, dan efisiensi sumber dayanya rendah. Ada banyak masalah yang hanya bisa diselesaikan sebelum memasuki era antar bintang, dan hanya dengan begitu biayanya akan diminimalkan. Kampung halaman mereka tidak memiliki kemauan kolektif yang efisien ketika teknologi mereka rendah, dan sekali kesempatan seperti itu terlewatkan, akan sulit untuk melihatnya lagi. Seperti kata pepatah, perahu kecil mudah untuk berputar. Semakin besar tubuhnya, semakin sulit untuk berbalik, dan akan sulit untuk membuat perubahan apapun. Setiap gerakan kecil dapat memicu krisis internal yang dapat menghancurkan seluruh peradaban. Meskipun kampung halamannya mungkin memiliki kesempatan untuk berbalik di masa depan, menurut tren sebelum Han Xiao memasuki alam semesta sisi gelap, perkembangan kampung halamannya, jika dianalisis pada skala peradaban dan alam semesta, benar-benar di situasi genting. Oleh karena itu, setelah kelahiran jaringan virtual di kehidupan sebelumnya, dengan cepat menjadi surga bagi banyak orang untuk melarikan diri dari kenyataan. Menurut tren ini, hasil akhir dari kampung halamannya mungkin kematian alami atau dihancurkan atau ditangkap oleh peradaban asing yang tidak dikenal. Di matanya, sebagian besar wilayah di sekitar kampung halamannya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penguasa alam semesta. Kecuali tidak ada pesaing. Namun, karena keberadaan sanctum, ini jelas tidak mungkin. Oleh karena itu, Han Xiao merasa bahwa karena akan sulit bagi kampung halamannya untuk menjadi pemenang dari satu era, ketika konversi alam semesta yang gelap selesai, sementara itu mungkin membawa risiko, itu juga akan membawa rencana sukses untuk melewati Great Reboot. Ini berarti sumber daya dan teknik tidak terbatas. Peradaban terakhir saat ini mungkin belum matang, dan tiga peradaban universal kemungkinan besar akan menggantikannya dan memerintahnya untuk waktu yang lama. Ini akan agak tidak adil untuk peradaban iterasi saat ini, tetapi dalam hal ini, tidak ada peradaban yang tidak akan menyerah untuk menjadi pemimpin alam semesta. Sangat sulit bagi yang lemah untuk memilih nasib mereka sendiri. Tentu saja, ada juga kemungkinan peradaban kuat yang ada di alam semesta nyata, tetapi tingkat peradaban di kampung halaman mereka terlalu rendah untuk dia sadari. Selain itu, Han Xiao merasa bahwa dia telah datang ke alam semesta sisi gelap karena tiga peradaban universal. Mungkin dia harus membalas budi. Pada akhirnya, aku masih memiliki motif egois aku sendiri. Han Xiao menyipitkan matanya dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Terlepas dari kekhawatiran yang melibatkan gambaran besar ini, ada juga alasan baginya untuk memilih untuk mengubah alam semesta sisi gelap. Dia tampaknya telah menggunakan semua keberuntungannya untuk menjadi jembatan gangguan stabil yang dipilih secara acak. Jika dia tidak melakukan apa-apa, Darkside Universe hanya akan mengalami putaran ribut lagi dan mungkin tidak akan berdampak banyak pada tempat ini. Namun, di sisi gelap berikutnya, alam semesta sisi gelap akan menarik pembawa True Form baru dan menjadi jembatan interferensi stabil baru untuk menggantikannya. Karena keunikan identitasnya, Han Xiao tidak dapat menjamin bahwa ia akan menjadi anggota lintasan pengembangan Darkside Universe setelah Darkside menjalani iterasi lain. Menjadi transenden mungkin tidak berarti bahwa dia benar-benar dapat melampaui suatu iterasi. Ribut kecil, dari alam semesta sisi gelap mungkin masih menyebabkan dia menghilang. Daripada mengatakan bahwa pilihannya adalah untuk menyelamatkan alam semesta sisi gelap, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Han Xiao tidak ingin berjudi. Fiuh. Jadi ini invasi habis-habisan. Dengan pemikiran ini, Han Xiao menenangkan dirinya dan berhenti merokok. Dia memadamkan gulungan rokok yang hanya sepertiganya terbakar di asbak tanpa ragu-ragu. Beberapa hari kemudian, di daerah terlarang militer tertentu di galaksi tengah. 3 pesawat ruang angkasa kecil melayang di luar benteng luar angkasa, siap berangkat.
Di menara komando militer di samping, proyeksi jarak jauh dari 3 penguasa peradaban universal berdiri di depan jendela, menatap 3 pesawat ruang angkasa di luar dengan ekspresi gugup dan penuh harap. Operator di ruangan itu sedang menyesuaikan parameter di depan instrumen. Kali ini, proyeksi jarak jauh Han Xiao muncul di ruangan, menarik perhatian 3 orang. Bagaimana persiapannya? Kami telah mengisi Sanctum Key di perangkat sintesis sesuai dengan metode yang kamu berikan, jawab Marbruce segera. Han Xiao mengangguk. Bagaimana dengan kandidat untuk memasuki Sanctum? Louis berkata dengan suara yang dalam, kita semua telah memilih pesawat ruang angkasa yang penuh dengan elit, dan kesetiaan mereka dapat diandalkan. Pihak kita akan dipimpin oleh Oulou, dan dinasti Crimson akan dipimpin oleh Clothy. Han Xiao memandang Paus dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan membiarkan Wuornos memimpin? Aku awalnya berencana untuk membiarkan Wuornos memasuki Sanctum, tetapi dia telah pergi beberapa waktu lalu, jadi aku menemukan keturunan langsung lainnya. Paus menggelengkan kepalanya. Begitukah? Peristiwa yang luar biasa. Ekspresi Han Xiao rumit. Karena fakta bahwa dia perlu mengumpulkan otoritas Sanctum, dia tidak tahu apakah gereja Arcane akan mengizinkan Wuornos menjadi Sanctum Explorer bahkan setelah dia kembali. Bagus, dia telah melewatkan keuntungan besar lainnya. Dia selalu merasa bahwa Wuornos sepertinya melewatkan segala sesuatu yang baik. Orang ini benar-benar tidak beruntung. Melihat Han Xiao tidak berbicara, Louis berkata, jika tidak ada masalah, akankah kita mulai? Silakan, aku akan menonton dari sini. Han Xiao mengangguk. Marbruce mengangguk dan memberi perintah. Segera, beberapa sinar cahaya keluar dari benteng militer dan berkumpul di udara, perlahan berubah menjadi 3 tempat suci. Sanctum Key yang diberikan Han Xiao masing-masing mengarah ke Sanctums yang berbeda, dan semuanya dibuka pada saat yang bersamaan. Han Xiao telah melihat adegan ini berkali-kali dan tidak memiliki banyak reaksi. Namun, kepala 3 peradaban universal menatap dengan mata terbuka lebar, menatap perubahan pemandangan di luar jendela. Seolah-olah mereka ingin mengingat semua detail lorong Sanctum. Saat berikutnya, 3 pesawat ruang angkasa mulai bergerak dan memasuki bagian Sanctum yang berbeda. Cahaya Sanctum kemudian berputar dan menyusut sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Hanya pada saat inilah 3 pemimpin peradaban universal rileks. Mereka menghela nafas lega dan dipenuhi dengan antisipasi dan kecemasan. Mereka takut sesuatu akan terjadi selama perjalanan mereka ke Sanctum, atau mereka mungkin tidak membawa kembali informasi yang mereka inginkan. Ini adalah pertama kalinya mereka memasuki Sanctum. Otoritas mereka sangat rendah, dan aliran waktu sangat berbeda. Mereka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk kembali. Han Xiao menjelaskan. Marbruce mengangguk tanpa sadar. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat Han Xiao. Karena akan butuh waktu lama bagi mereka untuk kembali, jangan hanya menunggu mereka secara membabi buta. Kita mungkin juga menggunakan waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah penting. Han Xiao mengangkat alisnya. Apa yang kamu inginkan? Awalnya, kami ingin menunggu sampai masyarakat galaksi pulih lebih dari setengah kekuatannya sebelum meluncurkan operasi militer melawan Star Alliance. Namun, intelijen yang kamu bawa mengganggu rencana strategis kami, jadi aku pikir lebih baik untuk menyelesaikan bahaya tersembunyi ini sesegera mungkin. Namun, kami sendiri tidak dapat melanjutkan dengan efisiensi tertinggi, jadi... Jadi, kamu ingin bantuan aku? Han Xiao menyipitkan matanya dan melanjutkan. Itulah yang aku maksud. Marbruce mengangguk cepat. Han Xiao berbalik untuk melihat 2 lainnya. Kalian memiliki ide yang sama. Aku harap Yang Mulia Black Star dapat membantu. Louis dan Paus mengangguk juga. Sejak mereka mengetahui kebenaran tentang iterasi semesta, mereka menjadi lebih santai. Mereka semua berada di kapal yang sama sekarang, jadi membantu pihak lain berarti membantu diri mereka sendiri, dan mereka tidak lagi pendiam seperti sebelumnya. Mereka hanya sebentar memeluk paha Han Xiao dan memanggilnya ayah. Kalian benar-benar tidak sopan. Biarkan aku melakukan penelitian kalau begitu. Melihat mereka bertiga, mulut Han Xiao berkedut. Awalnya, dia tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Namun, mengingat situasi saat ini, jika dia tidak menyelesaikan Star Alliance sesegera mungkin, akan ada lebih banyak variabel dalam rencana untuk mengubah alam semesta yang gelap. Itu memang tidak bagus. Han Xiao memikirkannya dan berkata perlahan. Jika aku bisa menyelesaikan masalah ini dengan lebih sedikit pertumpahan darah, itu yang terbaik. Aku harap campur tangan aku akan memungkinkan mereka menerima kenyataan lebih cepat. Apa? Black Star dan 3 peradaban universal telah secara pribadi setuju untuk membuka Sanctum. Suara terkejut pemimpin Star Ark terdengar di ruang konferensi aliansi klaster bintang super. Seorang pemimpin peradaban mengangguk dengan ekspresi serius. Aku menerima beberapa berita. Black Star tampaknya benar-benar membagikan informasi Sanctum dengan 3 peradaban universal. Apakah beritanya akurat? Ekspresi pemimpin bintang Ark berubah serius. Sangat dapat diandalkan. Mendengar ini, ekspresi semua pemimpin Superstar Cluster berubah. 3 peradaban universal tidak menutupi tindakan Black Star untuk berbagi Sanctum. Ini bukan rahasia yang tidak bisa diketahui siapapun, tetapi mereka juga tidak mengungkapkannya ke dunia luar.
Setelah mengetahui tentang situasi mereka saat ini, mereka tidak memiliki pemikiran seperti itu untuk saat ini. Jika tidak, mereka akan mengiklankannya di masa lalu untuk meningkatkan reputasi mereka. Komposisi 3 kunci Sanctum yang diberikan Han Xiao kepada mereka, serta metode memasuki Sanctum, adalah informasi rahasia 3 peradaban universal. Orang luar tidak akan dapat mengetahuinya, jadi aliansi klaster bintang super hanya tahu tentang penampilan kedua belah pihak yang bekerja sama untuk membuka tempat suci. Mereka tidak mengetahui alasan dan detail pastinya. Ini benar-benar aneh. Sekarang, 3 peradaban universal, tanah suci super, dan kita sudah berada dalam situasi tripartit. Sanctum adalah kekuatan inti dari Super's Holy Land. Bukankah Black Star membantu musuh? Apa yang dia maksud dengan ini? Pemimpin itu bingung. Memang, aku juga tidak mengerti. Mengapa Black Star perlu berbagi sanktuari dengan 3 peradaban universal? Pemimpin peradaban lain bingung. Di masa lalu, ketika Beyond Great As masih ada sebagai organisasi, mereka tidak membagikan informasi Sanctum bahkan ketika menghadapi penindasan dari 3 peradaban universal. Sekarang, tanah suci super sudah menjadi kekuatan besar, sebanding dengan 3 peradaban universal. Mengapa mereka memberikan informasi Sanctum sebagai gantinya? Mungkinkah beberapa chip telah jatuh ke tangan 3 peradaban universal? Aku merasa tidak mungkin Black Star diancam oleh 3 peradaban universal. Pasti ada alasan lain. Black Star mungkin punya rencana lain. Kita bahkan tidak bisa mengesampingkan kemungkinan mereka membentuk kerjasama strategis yang mendalam. Pohon dunia sudah ditangani, kerjasama strategis apalagi yang bisa mereka lakukan? Mungkinkah mereka melawan penyusup pihak ketiga itu? Tapi apakah ada kebutuhan untuk itu? Baik 3 peradaban universal dan bintang hitam dapat menangani Star Alliance sendirian. Petik 2. Pada saat ini, salah satu pemimpin ragu-ragu sejenak dan berkata dengan hati-hati. Pernahkah kamu berpikir bahwa mereka mungkin bekerja sama melawan kita? Ruang menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, pemimpin Star Ark menelan ludahnya dan berkata, Kurasa itu tidak mungkin. Kami adalah pelumas di antara mereka. Mereka mungkin tidak akan mengeroyok kita. Aku rasa tidak, seseorang dengan cemas menyanyikan lagu yang berlawanan. Mungkinkah sikap kita yang menunggu harga bagus itu terlalu terang-terangan dan membuat marah kedua belah pihak? Mendengar itu, semua orang panik. Setelah struktur perang didirikan, mereka akan mengelilingi 3 peradaban universal dan tanah suci super, melompat-lompat untuk menjaga keseimbangan. Menurut analisis awal mereka, 3 peradaban universal perlu membentuk aliansi dengan mereka untuk menekan tanah suci super. Oleh karena itu, mereka pasti akan mengubah cara mereka, dan menggunakan banyak manfaat untuk mengikat mereka. Ini juga terjadi pada tahap awal. Akhirnya, mereka tidak lagi tertindas dan memiliki ruang untuk berkembang secara bebas. Dengan menggunakan metode yang berbeda, mereka mencapai apa yang awalnya ingin mereka capai melalui migrasi. Berbicara secara logis, jika bukan karena kebangkitan tanah suci super, kluster bintang super tidak akan dapat melakukan apa yang mereka inginkan. Black Star telah berkontribusi dalam hal ini, tetapi karena keseimbangan, mereka tidak bisa tetap sedekat yang mereka inginkan ke tanah suci super. Jika tidak, 3 peradaban universal pasti akan meledak. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengesampingkan sementara perjanjian aliansi dengan Black Star dan mengubahnya menjadi kerjasama yang dangkal. Tanah suci super tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Aliansi Cluster Superstar bahkan secara khusus memanggil Black Star untuk meminta maaf, dan pihak lain tampaknya tidak keberatan. Dengan demikian, aliansi Superstar Cluster selalu nyaman dan merasa bahwa rute ini tidak menjadi masalah. Mereka berharap untuk menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan kedua belah pihak. Tapi sekarang Black Star dan 3 peradaban universal telah memainkan kartu seperti itu, mereka segera merasa tidak yakin. Rasanya seperti ada 2 musuh yang tidak berhubungan baik satu sama lain, dan dia telah menjaga hubungan baik dengan mereka berdua. Seperti stiker untuk mereka bertiga, dia membiarkan semua orang bermain bersama. Namun, suatu hari, kedua musuh itu tiba-tiba berbaikan tanpa alasan. Mereka merangkul bahu satu sama lain dan tidak mengajaknya bermain. Sebaliknya, ia menjadi orang ketiga, terisolasi. Ini sangat tidak nyaman. Aku pikir kita perlu menganalisisnya, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa faktor seperti itu terlibat. Kita perlu mempertimbangkan sikap kita terhadap tanah suci supers dan 3 peradaban universal. Kita tidak boleh terlalu dingin, kata pemimpin Star Ark dengan nada berat. Petinggi Superstar Cluster merasa hati mereka menjadi lemah semakin mereka memikirkannya. Mereka terlalu curiga dan takut sendiri. Di alam semesta yang belum dijelajahi, ibu kota Star Alliance. Sejak pohon dunia menyerbu sepenuhnya, 3 peradaban universal berada dalam situasi yang semakin sulit. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah kehilangan hampir 6% wilayah mereka. Aku pikir mereka akan dapat bertahan selama beberapa dekade, tetapi sepertinya aku telah melebih-lebihkan mereka. 3 peradaban universal tidak akan mampu menahan serangan pohon dunia sama sekali. Pada tingkat ini, 3 peradaban universal pasti akan dikalahkan dalam 5 hingga 6 tahun, yang terlama dalam 13 hingga 14 tahun. Petik 2. Di ruang pertemuan, pemimpin Star Alliance dan para pemimpin dari berbagai peradaban memiliki senyum di wajah mereka. Ruangan itu dipenuhi dengan kebahagiaan.
Selama lebih dari setahun sejak pohon dunia menginvasi masyarakat antar bintang, mereka telah menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Bahkan langkah kaki mereka ringan. Setiap kali mereka membaca laporan pertempuran yang dikirim oleh mata-mata, mereka akan menantikan episode berikutnya karena mereka selalu penuh kejutan. Semakin sengsara masyarakat galaksi, semakin bahagia mereka. Pemimpin Star Alliance mengetuk meja dan berkata sambil tersenyum, selama setahun terakhir, 3 peradaban universal hampir sepenuhnya dikalahkan oleh pohon dunia. Black Star terluka parah oleh penyergapan dan telah melampaui batas tubuhnya yang tidak dapat dihancurkan. Dia tidak punya pilihan selain tertidur lelap dan perlahan pulih. Dengan demikian, kebangkitan Sanctum untuk sementara dihentikan. Intel mengatakan bahwa dia sekarang adalah pilar spiritual masyarakat galaksi untuk melawan musuh eksternal. Begitu Black Star jatuh, moral pasukan aliansi galaksi akan runtuh, dan mereka akan dipaksa mundur di medan perang. Oleh karena itu, jelas bahwa tanpa Black Star, pasukan sekutu galaksi hanyalah kru beraneka ragam. Hehe, tidak buruk. Tidak buruk. Pemimpin peradaban Lore, Saviknes, terkekeh. Selanjutnya, laporan dari 2 episode pertama mengatakan bahwa planet induk dari 3 peradaban universal sering diserang dan tidak punya pilihan selain membiarkan banyak eselon atas berlindung. Selama perjalanan, pesawat ruang angkasa dinasti Crimson disergap dalam skala besar, dan pemimpin saat ini, Marbrus, dipotong setengah di pinggang, sekarat tanpa mayat lengkap. Penguasa dinasti sebelumnya, Uranrel, ditangkap oleh anggota pohon dunia, dan dikatakan bahwa pilar bangsa, Cloti, pergi sendiri untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, dia ditangkap, tetapi keinginannya teguh. Jadi, pohon dunia mengumpulkan anggota dan melanggar Uranrel berulang kali di depannya, menghancurkan wasiat Cloti sebelum pohon dunia memakannya dan mengubahnya menjadi budak. Omong-omong, puncak Beyond Grade A dari masyarakat galaksi meninggal atau terluka. Tubuh asli Manison terungkap, dan dia diubah menjadi budak oleh pohon dunia. Semua asetnya digunakan untuk mendukung musuh. Pikiran Kasui hancur, dan dia menjadi bodoh. Uornos dipaksa untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan harta karun nasional gereja hampir hancur. Laporan pertempuran ini semuanya dibuat atas perintah Han Xiao kepada para pengintai yang sudah melompat keluar dari persembunyian. Dia bahkan menambahkan cukup banyak gosip pribadi ke dalamnya, yang membuatnya cukup menyenangkan. Adapun orang-orang yang terlibat dalam laporan pertempuran, mereka tidak tahu bahwa Han Xiao mengada-ada tentang mereka. Anggota Star Alliance berbicara tentang kabar baik dalam laporan perang sebelumnya dengan penuh minat. Mereka ingin melihat penderitaan orang-orang dari masyarakat galaksi dan tertawa. Setelah mengobrol sebentar, pemimpin Star Alliance menjadi tenang dan mengetuk meja. Meskipun kekalahan dari 3 peradaban universal diatur dalam batu, dan kami akhirnya menyingkirkan ancaman besar, pohon dunia adalah ancaman baru. Ketika perang berakhir, kita masih perlu memperhatikan pohon dunia. Itu benar. Kegagalan 3 peradaban universal telah membuktikan betapa menakutkannya mereka. Bahkan jika kita mencapai puncak dari 3 peradaban universal, kita tetap tidak akan menjadi lawan mereka. Ya, tapi waktu mendukung kita. Selama kita terus berkembang, cepat atau lambat. Pemimpin Star Alliance akan menantikan masa depan untuk menyemangati semua orang ketika ruang pertemuan tiba-tiba didorong terbuka. Bang! Seorang sekretaris bergegas masuk dengan cemas dengan ekspresi cemas di wajahnya. Matanya dipenuhi ketakutan. Para pemimpin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kami menemukan jejak tentara pohon dunia. Pohon dunia sedang menyerang. Apa? Kecelakaan. Ekspresi semua eselon atas Star Alliance berubah drastis saat mereka berdiri. Dalam aliansi bintang, sistem bintang Margus. Retakan spasial yang panjang dan sempit membelah langit berbintang seperti pisau yang membelah perut alam semesta, memerciki gelombang hijau yang tak berujung. Kapal perang pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang cacing dan membentuk pasukan. Mereka berubah menjadi aliran cahaya padat dan menyebar ke segala arah, menyerang planet-planet di peta bintang. Armada pohon dunia melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak lama kemudian, sebuah planet yang makmur sudah terlihat. Pasukan pertahanan planet ini telah lepas landas dan didistribusikan di luar angkasa, siap untuk berperang melawan invasi. Bas. Pada saat ini, ada kilatan cahaya di kejauhan. Gelombang besar kapal luar angkasa yang tertutup cahaya bintang mendekat dengan cepat. Armor luar kapal luar angkasa diukir dengan lencana Star Alliance. Ini adalah unit pendukung cepat militer. Mereka ditempatkan di benteng militer terdekat dan bertanggung jawab atas keamanan harian di daerah tersebut. Di kapal luar angkasa utama pasukan pendukung cepat aliansi bintang, Komandan Parubaya dengan temperamen yang kuat mencengkeram tepi meja dengan erat dengan kedua tangan. Dia mengertakkan gigi dan melihat pasukan musuh di luar jendela, berkali-kali lebih banyak daripada miliknya. Hatinya kesakitan saat dia mengeluarkan raungan serak. Unit 17 dan 18, jatuh. Segera atur orang-orang untuk naik ke kapal dan melarikan diri. Sisanya, serang, mengurung waktu. Segera setelah perintah diberikan, pasukan pendukung cepat segera menyerbu menuju pohon dunia yang masuk. Menghadapi lawan yang tak tertandingi, armada Star Alliance masih memilih untuk melakukan serangan balik. Adegan ini sangat tragis. Itu seperti pasukan yang terisolasi dan tak berdaya yang bertahan dalam pengepungan tak berujung dari musuh yang tak terhitung jumlahnya.
Namun, perbedaan kekuatan tidak akan berkurang karena ini. Keberanian mereka tidak bisa menghentikan penyebaran gelombang hijau. Gelombang hijau yang menghancurkan dunia tidak berhenti dan dengan mudah menenggelamkan armada bersenjata. Serangan balik armada Star Alliance hanya menyebabkan riak kecil sebelum menghilang ke dalam gelombang hijau tak berujung. Akar merobek langit dan menembus planet yang berkembang seperti sedotan, melahap materi dan energi di dalamnya dan mengubahnya menjadi makanan mereka sendiri. Di kapal utama armada pohon dunia, Raja Pohon Hati melihat ke bawah ke planet dengan secercah di matanya. Energi psikis yang luas telah menutupi seluruh planet, menghipnotis semua makhluk hidup untuk menyerah melarikan diri dan secara sukarela memasuki akar untuk menjadi anggota pohon dunia. The Heart King menggelengkan kepalanya saat dia melihat beberapa kapal perang Star Alliance terakhir meledak berkeping-keping di bawah api terkonsentrasi armada pohon dunia. Hanya perjuangan yang sia-sia. Dia berbalik untuk melihat tentara yang tak terhitung jumlahnya di kabin dan melihat ekspresi demam di setiap wajah mereka. Perang adalah spesialisasi mereka. Merasakan tatapan Raja Pohon Hati, semua orang mengangkat tangan dan berteriak. Untuk pohon induk, demi Tuhan Bapa. Setelah Black Star menaklukkan pohon dunia, ia menjadi dewa ayah di hati semua anggota pohon dunia. Kehendaknya berada di atas ibu pohon. The Heart King bergumam pada dirinya sendiri sebelum mengalihkan pandangannya dan menatap langit berbintang. Tatapannya tampaknya mampu menembus jarak tak berujung dan mengunci ke planet induk dari Star Alliance. Di ruang konferensi di ibu kota Star Alliance. Tidak seperti suasana gembira beberapa hari yang lalu, ruangan itu dipenuhi dengan kesuraman, ketakutan, keputusasaan, kecemasan, dan emosi negatif lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang invasi pohon dunia pecah di berbagai bagian wilayah mereka. Seolah-olah seluruh Star Alliance dalam bahaya dalam semalam dan planet yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Eselon atas Star Alliance tidak lagi bersemangat seperti beberapa hari yang lalu. Pada saat ini, mereka tampak kuyu dan pakaian mereka berantakan. Mereka tidak tidur atau beristirahat selama beberapa hari terakhir karena mereka berdebat dengan intens. Bukankah peradaban pohon dunia masih bertarung dengan 3 peradaban universal? Mengapa mereka menyerang kita? Pemimpin aliansi bintang mengerutkan kening dan tampak kelelahan. Matanya merah dan suaranya sangat serak. Saviknes sedikit gemetar dan berkata dengan suara gemetar, mungkinkah peradaban pohon dunia merasa bahwa mereka telah melumpuhkan 3 peradaban dan ingin bertarung di 2 front? Apa yang harus kita lakukan? Eselon atas Star Alliance mengerutkan kening. Mereka mengira bahwa 3 peradaban universal masih melawan pohon dunia sampai mati, tetapi karena mereka telah menemukan lokasi mereka, mereka telah mengerahkan sebagian dari pasukan mereka untuk bertarung dengan mereka. Perasaan ini seperti sedang menikmati penderitaan orang lain, tetapi penderitaan itu tiba-tiba muncul di kepala mereka sendiri. Apalagi yang bisa kita lakukan? Karena pohon dunia ada di sini, kita hanya bisa melawan. Seseorang membanting meja untuk menyembunyikan rasa takut di hatinya. Begitu dia mengatakan itu, seseorang langsung keberatan dan berkata dengan keras. Pertarungan apa? Bahkan 3 peradaban universal bukanlah tandingan pohon dunia, mereka lumpuh dalam beberapa tahun. Kami sama sekali tidak bisa mempertahankan wilayah kami sendiri. Kita harus segera memigrasikan para pengungsi, melestarikan sumbu kita, dan meninggalkan wilayah kita. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Setidaknya kita masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Pohon dunia mendatangkan malapetaka di wilayahku. Selama semua orang mengirimkan bala bantuan, kita pasti akan bisa mengalahkan pohon dunia. Kata seseorang dengan suara rendah. Omong kosong *T. Kami bahkan tidak memiliki cukup pasukan, bagaimana kami bisa membantumu? Orang lain berteriak. Argumen ini langsung memicu sumbu. Emosi semua orang seperti pegas yang didorong hingga batasnya beberapa hari terakhir ini. Dengan ini, semua akumulasi ketidakpuasan di hati mereka meletus. Mereka langsung dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok menganjurkan perang sementara yang lain mendukung untuk melarikan diri. Argumennya sangat intens. Jika bukan karena fakta bahwa kebanyakan dari mereka adalah proyeksi, semua orang akan menyingsingkan lengan baju mereka dan mulai bertarung. Aliansi bintang dibentuk oleh aliansi lebih dari 40 peradaban. Mereka tidak bersatu di tempat pertama dan masing-masing memiliki sudut pandang mereka sendiri untuk keuntungan. Biasanya mereka bisa berkumpul, tetapi ketika menghadapi tekanan invasi asing yang kuat, konflik internal segera meletus. Beberapa eselon atas peradaban yang menentang menyebabkan masalah tidak dapat menahan diri lagi dan mulai mengeluh dengan keras. Semuanya, tenang, tenang, kita masih punya jalan lain. Kita tidak bisa melawan pohon dunia sendirian, tapi karena 3 peradaban universal berada dalam situasi yang sama dengan kita, mungkin kita bisa mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan mereka dan bergabung melawan musuh. Adapun rencana kita sebelumnya, kita dapat mengesampingkannya untuk saat ini. Yang paling penting adalah mengalahkan pohon dunia bersama-sama. Mereka pasti akan tahu beratnya masalah ini. Kami akan menyelesaikan skor dengan 3 peradaban universal nanti di masa depan. Kita harus melindungi diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa membicarakan masa depan. Pemimpin Star Alliance mengangkat sarannya dengan keras dan mencoba yang terbaik untuk meredakan suasana. Namun, itu tidak berguna. Semua orang terdiam mendengar sarannya dan menutup telinga terhadapnya.
Mereka terus berdebat dan situasi semakin tidak terkendali. Di masa lalu, banyak anggota Star Alliance tidak akan begitu tidak sopan padanya. Namun, sekarang peradaban mereka sendiri berada di ambang kematian, tidak ada yang peduli padanya lagi. Semua orang bertengkar hebat. Banyak orang sangat marah. Mereka berhenti berbicara dan langsung offline. Mereka tidak ingin mendengarkan pengiriman terpadu dari Star Alliance lagi. Mereka memutuskan untuk terbang sendiri ketika bencana melanda. Tidak lama kemudian, tidak ada seorang pun yang tersisa di ruang rapat. Pemimpin Star Alliance duduk sendirian di kursinya, hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Setelah pertengkaran, para pemimpin dari beberapa peradaban memberikan perintah tanpa ragu-ragu. Mereka sama sekali tidak mendengarkan perintah Star Alliance dan mengemas sumber daya dan populasi mereka. Mereka mulai melarikan diri dengan tergesa-gesa, bersiap untuk melarikan diri dari wilayah Star Alliance dan memasuki alam semesta yang belum dijelajahi. Awalnya, meskipun sebagian besar peradaban marah dan panik, mereka tidak memutuskan untuk meninggalkan rumah mereka. Namun, ketika mereka melihat seseorang melarikan diri dengan tegas, mereka segera menjadi cemas. Karena yang lain sudah melarikan diri, jika mereka tidak mengikuti, bukankah mereka akan tinggal di belakang untuk membantu orang lain menutupi retret mereka? Bagaimana ini bisa terjadi? Reaksi berantai terjadi sangat cepat. Satu demi satu, anggota Star Alliance tidak berani menunda lebih lama lagi. Mereka juga mulai bermigrasi dan melarikan diri, tidak lagi peduli dengan kesepakatan Star Alliance. Ketika negara-negara anggota ini menolak untuk mendengarkan perintah, mekanisme Star Alliance dengan cepat lumpuh. Aliansi bintang yang besar tampaknya telah bubar dalam semalam, dan armada berbagai peradaban mulai melarikan diri dan berpisah. Di masa lalu, banyak anggota tidak akan dengan mudah melawan tatanan terpadu dari Star Alliance, atau mereka akan diisolasi oleh orang lain. Tapi sekarang, mereka tidak bisa terlalu peduli. Ketika pohon dunia menyerang, aliansi bintang segera memiliki perbedaan pendapat. Peradaban universal bersama ini ditakdirkan untuk runtuh. Tidak ada yang berencana untuk menunggu kematian dalam kelompok. Mereka hanya ingin orang lain menghentikan musuh sehingga mereka bisa melarikan diri. Ini adalah niat Han Xiao. Kelemahan struktur Star Alliance terlalu jelas, yaitu mereka memiliki terlalu banyak kepentingan dan tidak memiliki kekuatan peradaban yang dominan. Mereka hampir tidak bisa bersatu, dan pendapat mereka tidak bisa sepenuhnya bersatu. Biasanya, anggota Star Alliance memiliki keberatan, tetapi begitu mereka berada dalam krisis hidup dan mati, pasti akan sulit bagi mereka untuk bersatu. Ada kemungkinan 80% bahwa mereka akan berpisah. Selama wasiat kolektif ini dibongkar, raksasa kecil Star Alliance akan terpotong-potong. Perlawanannya akan turun beberapa tingkat, dan akan kehilangan sebagian besar semangat juangnya. Saat itu, Star Alliance diam-diam membocorkan informasi, ingin menyebabkan konflik internal di masyarakat galaksi. Tindakan Han Xiao juga untuk memberi mereka rasa obat mereka sendiri, menggunakan metode yang berbeda untuk menyebabkan konflik internal. Pelabuhan di planet induk peradaban Lore sudah dipadati orang. Kendaraan pengangkut anti-gravitasi memuat persediaan ke armada satu persatu. Warga ketakutan yang tak terhitung jumlahnya berbaris untuk naik ke kapal di bawah perintah tentara bersenjata. Tidak peduli seberapa cemas mereka hanya bisa menekan emosi mereka dan mendengarkan perintah dengan patuh. Belum lama ini, ada sekelompok orang yang ingin memberontak, tetapi mereka ditindas dengan kejam, dibunuh di tempat. Darah mereka bahkan belum mengering. Itulah mengapa tidak ada yang berani bertindak sembrono sekarang. Tidak lama kemudian, armada pertama akhirnya terisi. Tanpa menunggu pesawat ruang angkasa berikutnya, mereka turun ke langit dan melarikan diri ke kedalaman ruang. Safiknes sudah berada di kapal utama. Sebagai pemimpin peradaban, dia tidak berani tinggal di planet induk lagi. Armada pengungsi telah dibagi menjadi beberapa batch. Untuk mengawalnya, lebih dari separuh angkatan bersenjata bergerak bersama dengan armada pertama dengan beban populasi paling sedikit. Kami akhirnya berangkat. Safiknes menghela nafas lega. Dia masih ingat bahwa dalam laporan pertempuran, dua penguasa dinasti disiksa sampai mati oleh pohon dunia. Dapat dilihat bahwa peradaban pohon dunia sangat suka melakukan taktik membunuh pemimpin. Dia khawatir dia akan mengikuti jejak mereka dan diinjak-injak sampai mati. Karena itu, dia hanya ingin melarikan diri dengan cepat dan tidak berani tinggal di planet induk sebagai target. Sejauh yang dia tahu, kepala peradaban lain memiliki ide yang sama dan semuanya melarikan diri dari planet induk. Saat pesawat ruang angkasa perlahan berakselerasi, Safiknes tidak lagi khawatir. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Seharusnya aman untuk saat ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, radar pesawat ruang angkasa tiba-tiba meledak dengan dengungan yang menusuk telinga. Itu menunjuk lurus ke depan pesawat ruang angkasa, dan reaksi energi muncul entah dari mana, menghalangi jalan. Saat berikutnya, dewa mekanik tiba-tiba bertambah besar ukurannya, melebihi ukuran seluruh armada yang ditumpuk satu sama lain. Itu menutupi matahari dan bintang-bintang, dan sebuah tangan besar tiba-tiba turun. Hong Long Long. Energi psionik meledak seperti riak, dan seluruh armada mulai meledak seperti petasan. Dalam sekejap mata, armada pengawal bersenjata hampir sepenuhnya dimusnahkan. Mereka bahkan tidak bisa membuat percikan dan berubah menjadi petak besar kembang api di langit berbintang. Itu sangat indah.
Ini bintang hitam. Saviknes menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak. Lari, lari. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, banyak operator pesawat ruang angkasa sudah berkeringat deras. Ini tidak akan berhasil. Matriks intelijen armada benar-benar terkunci. Kami tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Pesawat ruang angkasa sudah lumpuh. Tidak. Mata Saviknes melebar ngeri saat pupilnya memantulkan telapak tangan yang mulia surgawi yang membesar. Garis mekanis pada telapak tangan menjadi lebih jelas. Retak. Han Xiao langsung meraih kapal utama dan menyedotnya ke dalam tubuhnya, menangkap Saviknes dan eselon atas kapal. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju. Energi meledak seperti ledakan sinar gamma, menyebar di area yang luas dan langsung menguapkan sekelompok besar kapal perang yang akan melakukan serangan balik. Yang pertama, Han Xiao berbalik dan menghilang seolah-olah dia belum pernah ke sana. Tujuannya adalah untuk menangkap para pemimpin semua peradaban di Star Alliance dan menampilkan keunggulan kekuatan individu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, tingkat keberhasilan penargetan taktik pemimpin hampir 100% melawan peradaban seperti Star Alliance. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang mulia Saviknes telah ditangkap oleh musuh. Karena efisiensi eksekusi Han Xiao terlalu besar, pasukan pertahanan yang tersisa di planet induk tidak punya waktu untuk bergegas mendukung Saviknes ketika dia ditangkap. Para penjaga di pangkalan menatap kosong ke tempat Han Xiao menghilang. Mendengarkan nada sibuk di saluran perintah, mereka jatuh ke dalam keadaan kacau balau. Aliansi Bintang juga memiliki kekuatan individu, tetapi dibandingkan dengan 3 peradaban universal, mereka memiliki terlalu sedikit pejuang tingkat atas dan terlalu lemah. Dengan kemampuan Han Xiao, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Selain itu, seluruh jaringan virtual Star Alliance berada di bawah pengawasan Han Xiao, seorang mekanik legendaris. Keberadaan eselon atas Star Alliance tidak bisa disembunyikan sama sekali. Han Xiao seperti elang yang menerkam ayam, terus-menerus berteleportasi dan berkedip, secara akurat mencegat armada eselon atas Star Alliance. Tidak sekalipun dia gagal. Bahkan pemimpin Star Alliance ditangkap olehnya. Dalam beberapa hari, para pemimpin dari 46 peradaban dan eselon atas dari Star Alliance semuanya ditangkap oleh Han Xiao. Peradaban satu demi satu kehilangan komandonya dari eselon atas. Beberapa peradaban memiliki sistem yang baik dan terus mempertahankan implementasi rencana migrasi melalui rantai komando dasar. Beberapa peradaban cukup menentukan, dan ada beberapa yang mengambil posisi eselon atas, tetapi kebanyakan dari mereka jatuh ke dalam berbagai tingkat kekacauan. Kecerdasan pohon dunia dan 3 peradaban universal adalah rahasia eselon atas aliansi bintang. Warga dan petugas tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka tidak tahu apa yang diwakili oleh armada pohon dunia, mereka juga tidak memiliki ketakutan yang kuat terhadap peradaban pohon dunia seperti yang telah dikembangkan oleh eselon atas selama bertahun-tahun dalam laporan perang. Oleh karena itu, setelah eselon atas dari berbagai peradaban menghilang, banyak peradaban melancarkan serangan balik yang intens. Namun, karena kekosongan kolektif eselon atas, rahasia internal bocor di bawah pengaruh kekuatan tertentu, dan dengan cepat menyebar ke seluruh pangkalan Star Alliance. Kebanyakan orang memahami sumber bencana dan tahu betapa menakutkannya peradaban pohon dunia, serta bagaimana peradaban pohon dunia saat ini berperang dengan 3 peradaban universal. Adapun tindakan eselon atas dari Star Alliance, mencoba untuk menuai keuntungan tetapi malah mengundang masalah, mereka tidak diumumkan di bawah kendali Han Xiao. Karena mekanisme pohon dunia terlalu menakutkan, moral banyak peradaban segera berkurang setengahnya. Yang benar-benar menghancurkan kehendak peradaban Star Alliance adalah invasi angkatan bersenjata lain. Kali ini, 3 tentara peradaban universal yang seharusnya melawan pohon dunia dalam berita. Mereka juga menjadi penyerang. Semangat Star Alliance benar-benar runtuh. Menghadapi serangan menjepit 2 peradaban universal, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Situasi pertempuran seluruh Star Alliance meluncur ke jurang dengan kecepatan kilat. Semua kekuatan perlawanan dilumpuhkan dan dimusnahkan oleh 3 peradaban universal dan pohon dunia. Pesawat ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari wilayah Star Alliance, dan itu benar-benar berantakan. Hanya sebulan telah berlalu sejak peradaban pohon dunia dan 3 peradaban universal menyerbu aliansi bintang. Pada kenyataannya, jika aliansi bintang dapat menyatukan semua kekuatan mereka, mereka setidaknya akan berada di tingkat semesta, dan tidak akan terlalu lemah. Mereka masih bisa bekerja sama untuk melawan untuk jangka waktu tertentu. Namun, situasinya terlalu tiba-tiba, dan ada terlalu banyak konflik internal, sehingga mereka tidak dapat membentuk serangan balik yang efektif. Situasi Star Alliance saat ini seperti 3 peradaban universal yang diserang oleh pohon dunia di kehidupan sebelumnya, dan situasinya bahkan lebih buruk. Mereka benar-benar lengah. Jika Star Alliance diberi waktu, mereka mungkin dapat pulih dari kekacauan setelah menderita kerugian besar dan membentuk berbagai pasukan perlawanan sipil yang tersebar. Namun, mereka tidak punya kesempatan sekarang. Semua eselon atas peradaban aliansi bintang yang ditangkap oleh Han Xiao tidak dieksekusi, mereka juga tidak langsung dimakan dan diubah oleh pohon dunia. Sebaliknya, mereka dikurung di kandang yang sama tanpa penyiksaan fisik.
Hanya ada layar virtual yang mengambang di dalam sangkar, yang menunjukkan situasi tragis berbagai peradaban mereka di bawah serangan pohon dunia sepanjang hari. Semua eselon atas Star Alliance tidak bisa beristirahat dengan tenang dan menderita siksaan psikologis. Setiap hari, saat mereka menyaksikan armada pohon dunia menghancurkan aliansi bintang, mereka sangat marah, ketakutan, dan putus asa. Setelah adegan 3 peradaban universal menyerang Star Alliance ditampilkan di layar, semua eselon atas Star Alliance tercengang. Mereka awalnya mengira bahwa pohon dunia bertarung di 2 front, tetapi mereka tidak mengharapkan 3 peradaban universal menyerang mereka juga. Dalam sekejap, tebakan mereka sebelumnya dibatalkan, dan semua orang merasa ngeri. Mengapa 3 peradaban universal menyerbu wilayah kita bersama dengan peradaban pohon dunia? Bukankah mereka masih berkelahi? Pemimpin Star Alliance berkata dengan suara serak, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan kebingungannya. Mungkinkah mereka menghentikan perang dan berdamai? Tidak, bagaimana mungkin? Seseorang seharusnya tidak berhenti sampai yang lain mati. Bukankah pohon dunia tidak bisa hidup berdampingan dengan peradaban manapun? Gumam seseorang tak percaya. Mata Safiknes memerah dan suaranya serak, hanya ada satu kemungkinan. 3 peradaban universal telah dimakan oleh pohon dunia dan berubah menjadi budak pohon dunia. Mereka telah kehilangan kebebasan mereka. Dengan kata lain, peradaban mereka telah hancur. Hahaha, Saat dia mengatakan itu, ekspresi bengkok muncul di wajahnya. Seolah-olah dia tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Ada rasa kekejaman dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Di antara semua peradaban Star Alliance yang diserang, peradaban Lore adalah yang paling menyedihkan. Mereka ditargetkan oleh pohon dunia dan 3 peradaban universal. Safiknes menyaksikan adegan tragis balapannya setiap hari, dan kondisi mentalnya berada di ambang kehancuran. Di matanya, meskipun dia akan mati, setidaknya 3 peradaban universal telah hilang. Balas dendamnya telah berhasil, dan dia telah menyeret musuh-musuhnya bersamanya untuk mati, menghancurkan dunia makmur dari 3 peradaban universal. Mendengar ini, semua orang mengangguk dalam diam. Mereka semua setuju bahwa 3 peradaban universal telah menjadi pengikut peradaban pohon dunia. Namun, tidak seperti Safiknes, eselon atas Star Alliance lainnya tidak merasakan kegembiraan apapun, hanya ketakutan. Awalnya, 1 peradaban pohon dunia sudah cukup untuk menghancurkan aliansi bintang. Sekarang, mereka bahkan telah menyerap kekuatan dari 3 peradaban universal. Itu setara dengan 2 peradaban universal yang menyerang dari kedua sisi. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka merasa bahwa tidak ada kemungkinan aliansi bintang akan bertahan. Mereka sudah kehilangan semua harapan di hati mereka. Ekspresi mereka mati rasa, dan mereka seperti mayat berjalan. Swoosh! Pada saat ini, pintu sel terbuka, dan semua orang berbalik untuk melihat. Sesosok berjalan melawan cahaya dari koridor di luar, memperlihatkan wajah tanpa ekspresi. Itu Han Xiao. Semuanya, bagaimana kabarmu? Han Xiao berkata tanpa emosi. Bintang hitam. Semua orang tanpa sadar mundur dengan ketakutan di wajah mereka. Safiknes adalah satu-satunya yang tidak mundur. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan dengan senyum ganas di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya seolah ingin meraih bahu Han Xiao. Pak! Sebelum dia bahkan bisa mengambil beberapa langkah, kekuatan tak terlihat mengirimnya terbang, dan dia menabrak dinding penjara. Namun, Safiknes tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Sebaliknya, dia mulai tertawa seperti orang gila. Hahaha, bintang hitam. 3 peradaban universal kamu juga mengalami kekalahan telak dan menjadi budak pohon dunia. Kami juga akan menjadi anggota pohon dunia. Kami sederajat denganmu, dan kita semua memiliki akhir yang sama. Jangan berpikir bahwa ada yang menang. Haha, batuk. Haha. Eselon atas Star Alliance memandang Safiknes yang gila dan tetap diam. Hanya ada kekecewaan di wajah mereka, dan mereka bahkan memandang Han Xiao dengan simpati. Meskipun mereka ditakdirkan untuk menjadi anggota pohon dunia dan tidak akan mati, mereka akan kehilangan kesadaran diri. Di mata mereka, itu tidak berbeda dengan kematian. Melihat ini, Han Xiao tahu apa yang mereka pikirkan. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Apakah menurut kamu 3 peradaban universal telah menjadi budak pohon dunia? Pengurangan yang masuk akal, dugaan yang menarik. Sayangnya, itu adalah kesimpulan yang sepenuhnya salah. Tanpa menunggu yang lain bereaksi, dia mengangkat telapak tangannya, dan hantu pohon dunia kecil muncul di telapak tangannya. Itu berputar dan memancarkan tekanan tingkat tinggi yang menakjubkan, menyebabkan semua orang yang hadir merasa lemah. Mereka bahkan tidak bisa berdiri, dan jatuh ke tanah satu demi satu. Perang kita telah berakhir, tetapi tebakan kalian salah. Pohon dunia ditangkap oleh aku dan sekarang telah menjadi harta karun universal aku. Dengan kata lain, aku adalah penguasa peradaban pohon dunia. Begitu dia mengatakan itu, tawa Safiknes yang gila dan serak berhenti, seperti ayam yang menjerit yang tenggorokannya terjepit. Dia menatap Han Xiao dengan mata terbuka lebar. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Intelijen mengatakan bahwa peradaban pohon dunia berada di atas angin dan hampir menghancurkan pihak kamu. Oh, kamu berbicara tentang intelijen yang dikirim kembali oleh mata-mata yang kamu tinggalkan di sabuk alam semesta yang sunyi.
Petik 2. Han Xiao menyelanya dan berkata dengan nada menggoda, aku meminta seseorang untuk mengarang laporan pertempuran itu. Bukankah itu hebat? Begitu dia mengatakan itu, seolah-olah dia telah menekan tombol mute. Kemarahan Saviknes membeku di wajahnya, dan mata yang lain melebar. Ruang menjadi sunyi. Han Xiao berkedip dan perlahan berkata, mata-matamu telah lama ditemukan oleh kami dan diubah menjadi pelayan pohon dunia. Kami telah mengirimkan intelijen palsu kepada kamu semua, membuat kamu berpikir bahwa kami masih di tengah perang. Faktanya, kami sudah berurusan dengan pohon dunia lebih dari setahun yang lalu. Apa yang kalian semua lihat hanyalah ilusi yang kami buat. Naik. Pada saat ini, ekspresi semua orang sangat menarik. Memikirkan betapa terkejutnya mereka setiap kali mereka melihat laporan pertempuran, dalam 1 tahun terakhir, semua orang merasa seolah-olah mereka telah memakan sepotong dupa. Ternyata mereka menertawakan kecerdasan palsu yang dibuat orang lain. Mereka telah puas, bangga, dan telah dipermainkan. Pada saat ini, semua orang berharap mereka bisa merobek wajah mereka dan melemparkannya ke suatu tempat yang tidak bisa mereka lihat lagi. Pada saat yang sama, rasa putus asa yang lebih dalam muncul di hati semua orang. Mengetahui bahwa ini adalah serangan campuran, mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Wajah mereka sangat suram, mengetahui bahwa aliansi bintang telah selesai. Melihat ini, Han Xiao menggelengkan kepalanya. Bahkan, dia merasa bahwa Star Alliance cukup sial. Bahkan jika orang-orang ini tidak memanfaatkan situasi untuk memberikan masalah pada 3 peradaban universal, ketika dia mengalahkan pohon dunia, dia masih akan menggunakan jaringan peringatan formulir informasi untuk mencakup semua Starfield di wilayahnya. Dengan cara ini, Star Alliance masih tidak punya tempat untuk bersembunyi dan akan terungkap. Pada saat itu, aliansi bintang masih akan menerima perhatian dan kewaspadaan dari 3 peradaban universal, dan hasil mereka mungkin tidak akan lebih baik. Oleh karena itu, saat aliansi bintang mengirim mata-mata mereka untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat galaksi, hasil mereka hampir pasti. Pemimpin aliansi bintang mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Apa yang akan kamu lakukan pada kami jika kamu tidak ingin melahap kami? Han Xiao melirik mereka dan berkata, aku membutuhkan kerja sama semua orang. Seperti yang kamu lihat, kami memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua peradaban di Star Alliance, tetapi aku akan memberikan kesempatan kepada ras kamu. Berhentilah melawan, pilih untuk tunduk, dan jadilah anak perusahaan kami. Hanya dengan begitu kami akan memberi kamu hak untuk terus bertahan. Kamu bisa saja menelan kami semua, mengapa kamu melakukan ini? Pemimpin Star Alliance sangat marah. Aku ingin. Han Xiao mengangkat alisnya, berhenti, memandang semua orang, dan melanjutkan, pikirkan dulu. Kamu hanya memiliki 1 kesempatan. Kali ini, Saviknes tiba-tiba meraung dan memotongnya. Kami tidak akan pernah melepaskan kebebasan kami untuk menjadi bawahan pohon dunia. Kamu tidak akan pernah bisa memperbudak kami. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, Han Xiao menjentikkan jarinya, dan partikel mekanis terbang keluar, membentuk perangkat mekanis tertutup yang menutupi bagian bawah wajah Saviknes, memblokir semua aumannya. Han Xiao menarik kembali pandangannya dan berkata dengan ekspresi tenang, sepertinya dia sudah membuat pilihannya. Sebelum penghancuran peradaban Lore, dia tidak akan dieksekusi. Dia akan berdiri di sini dan menyaksikan hasil pilihannya. Semuanya, giliranmu. Karena aku baru saja terganggu, aku akan mengulanginya sendiri. 3 peradaban universal bahkan tidak perlu berusaha untuk menghancurkan kalian semua. Jika kamu menolak aku, kamu semua bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mereproduksi di bawah yurisdiksi pohon dunia. Penghancuran atau kelanjutan, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Ekspresi semua orang tidak pasti, dan mereka jatuh ke dalam dilema. Mereka tahu bahwa ini adalah peringatan, tetapi masih sangat efektif. Mereka benar-benar ingin mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menjadi budak karena dendam, tetapi melihat keadaan tragis ras mereka di layar virtual, mereka hanya merasakan beban berat di pundak mereka menjadi lebih berat, begitu berat sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, partikel mekanis mengalir keluar dari bawah jubah Han Xiao dan berubah menjadi kabin tetap, mengunci Saviknes. Tidak perlu terburu-buru. Kamu punya banyak waktu. Sebelum armada kami menghancurkan peradaban kamu, kamu bisa ragu sebanyak yang kamu mau. Lagi pula, bukan kamu yang sekarat. Han Xiao kemudian berbalik dan pergi. Pintu sel tertutup di belakangnya, memotong suara Saviknes yang berjuang. Han Xiao tidak berhenti, dan petugas dari 3 peradaban universal sudah menunggu di pintu. Melihat ini, mereka segera mengikuti. Yang Mulia Bintang Hitam, terima kasih. Tenny mengangguk. Bukan apa-apa, aku akan menyerahkan sisanya kepada kamu. Han Xiao melambaikan tangannya. Dia sudah membantu mereka sejauh ini, dan Star Alliance sudah kehilangan kemampuan untuk melawan. 3 peradaban universal akan lebih dari cukup untuk mengurus sisa pekerjaan. Dengan kerja sama peradaban pohon dunia, dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. 3 peradaban universal masih memiliki kemampuan untuk menangani pekerjaan penutup yang begitu sederhana. Aku tidak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Peradaban yang telah melangkah ke ambang alam semesta dengan mudah dihancurkan dalam waktu yang begitu singkat.
Kekuatan aku telah berkembang ke tingkat ini. Han Xiao menghela nafas dalam hatinya sebelum pergi. Setelah menyelesaikan eselon atas Star Alliance, Han Xiao tidak ada hubungannya dan bisa fokus pada pekerjaannya sendiri. 3 peradaban universal dan peradaban pohon dunia sama-sama bertugas membersihkan aliansi bintang. Karena perlawanan dari Star Alliance telah runtuh, itu adalah sepotong kue untuk 3 peradaban universal untuk membersihkan pasukan yang bermigrasi dalam Star Alliance. Awalnya, misi perang langka adalah acara berskala besar yang membuat para pemain bersemangat, tetapi kali ini, 3 peradaban universal tidak mengeluarkan perintah pengumpulan skala besar. Hanya beberapa pemain yang dipanggil untuk berurusan dengan Star Alliance, dan sebagian besar pemain fokus pada Liga Pro mereka sendiri. Setelah periode persiapan yang panjang, kualifikasi sudah dimulai, dan itu sudah mencapai klimaksnya. Oleh karena itu, sebagian besar pemain tidak tertarik dengan perang Star Alliance saat ini. Mereka hanya ingin saling menyakiti dan berpartisipasi dalam Liga Pro mendatang. Karena Han Xiao telah mengembangkan otoritas Sanctum untuk kebenaran alam semesta dan iterasi, dia tidak terlalu memperhatikan Liga Pro para pemain. Dia meluangkan waktu untuk memeriksanya, dan dia menyadari bahwa fitur spesial terbesar dari Liga Pro ini adalah peningkatan level pertarungan yang signifikan. Tingkat kompetisi arus utama telah berubah dari Grade B ke Calamity Grade, dan kekuatan penghancur telah meningkat pesat. Sekarang versi 5.5. Dibandingkan dengan versi 4.0, batas level telah meningkat dari level 150 ke level 200. Serangkaian misi dalam Perang Pohon Dunia telah membuat para pemain menjadi sangat kaya. Meskipun mereka telah menonton CG selama pertempuran terakhir, hasil pertempuran telah memberi mereka keuntungan yang mengejutkan. Di Liga Pro keempat, para pemain utama pada dasarnya adalah Grade B. Meskipun mereka dianggap sebagai tulang punggung alam semesta, mereka masih dianggap lemah di mata para petarung papan atas. Namun, di Liga Pro kelima, kesenjangan antara para pemain semakin lebar. Sekarang, pemain utama Liga Pro harus berada di kelas bencana. Di Tanah Suci Supers, di planet tak berpenghuni. Babak kualifikasi, Arena 24. Kapal perang Guild melayang di udara dan menyaksikan pertempuran di tanah. Mereka melihat 2 naga kuning, yang tertutup debu bertabrakan satu sama lain, menciptakan gelombang kejut dari waktu ke waktu, menciptakan retakan seperti sarang laba-laba di tanah. 2 pemain dengan baju besi berat bergerak cepat di permukaan planet, saling bertarung terus-menerus. Mereka seperti bencana alam berjalan, tetapi ide mereka tidak dikenal. Mereka bukanlah pemain profesional dari guild manapun, melainkan pemain biasa. Ini hanya 2 pemain yang tidak dikenal, tetapi kekuatan penghancur mereka sudah sangat luar biasa. Para pemain di langit tidak bisa mengalihkan pandangan dari mereka. Saat para pemain melangkah ke kelas bencana batch demi batch, kekuatan mereka meningkat secara kolektif, dan banyak dari mereka mengalami perubahan kualitatif. Untuk memastikan peringkat pemirsa dan mencegah beberapa pemain profesional dari guild besar benar-benar gagal di kualifikasi, banyak guild besar memperoleh kartu akses langsung ke liga resmi, jadi mereka tidak perlu mengambil risiko di kualifikasi. Meski hal ini menurunkan keseruan babak kualifikasi, karena banyaknya kuda hitam, para pemain tetap sangat bersemangat. Kekuatan destruktif keseluruhan para pemain semakin kuat. Di luar atmosfer, proyeksi virtual Han Xiao melihat ke bawah ke planet ini dan mengambil adegan para pemain yang bertarung. Dia dalam mode sembunyi-sembunyi, dan pemain lain tidak bisa melihat proyeksinya. Mereka masih menatap kompetisi, tidak melihat ke langit. Biarkan para pemain menumbuhkan beberapa versi lagi, dan batas level akan semakin terbuka. Mereka pasti akan menjadi sumber kekacauan baru. Han Xiao merenung. Sekarang masyarakat galaksi telah membentuk struktur stabil baru, itu akan damai untuk waktu yang lama. Itu bagus untuk penghuni galaksi tapi buruk untuk para pemainnya. Setelah mengalami beberapa versi peristiwa, para pemain sudah makan ikan dan daging besar, dan mereka telah melihat adegan besar. Jika mereka diminta untuk kembali dan melakukan misi sampingan harian, itu pasti tidak tertahankan. Jika tidak ada bencana baru atau peristiwa besar, para pemain yang tidak mau keluar dari pusat perhatian pasti akan menjadi peristiwa besar. Saat kekuatan mereka meningkat, mereka pasti akan menjadi lebih gelisah, dan mereka tidak akan puas dengan kehidupan yang santai, yang akan menyebabkan kekacauan. Segala macam pikiran melintas di benak Han Xiao. Dia melihat lebih dalam ke pesawat ruang angkasa para pemain, berbalik, dan menghilang. Di sisi lain, di kabin pesawat ruang angkasa para pemain, banyak orang menatap umpan balik dari kompetisi di darat di layar satelit. Petugas guild dan klub juga memperhatikan situasi kualifikasi, mencatat kuda hitam dan berdiskusi dengan lembut. Kompetisi tahun ini benar-benar luar biasa. Ada terlalu banyak pemain kuat. Aku tidak berpikir itu bagus. Aku telah melihat lebih dari 30 pemain non-profesional terbaik. Jika pemain tim kami benar-benar dikalahkan oleh pemain normal, kami akan kehilangan banyak muka. Aku sangat berharap versi berikutnya dirilis sesegera mungkin. Rencana guild juga bisa diimplementasikan kalau begitu. Banyak petugas guild yang diam-diam bersemangat. Saat batas level dibuka lebih jauh, para pemain Calamity Grade dari berbagai guild mengalami peningkatan besar dalam ukuran, dan kemampuan operasional organisasi guild juga meningkat. Saat ini,
Banyak guild memiliki sejumlah besar pemain Calamity Grade di tangan mereka, dan kekuatan mereka cukup untuk mendominasi suatu wilayah di masyarakat galaksi. Untuk menjaga jarak antara pemain pro mereka sendiri dan pemain biasa, banyak serikat profesional secara pribadi membuat rencana terperinci untuk operasi serikat untuk versi berikutnya, memutuskan untuk memperluas di alam semesta dalam versi berikutnya. Meskipun mereka menonton Liga Pro, pikiran banyak petugas guild sudah melayang. Mereka tidak sabar untuk tampil all-out di versi berikutnya. Han Xiao tidak punya waktu untuk memperhatikan Liga Pro para pemain. Baginya, ini hanya pengalih perhatian. Dia membenamkan kepalanya di pabrik mesin dan hampir meninggalkan semua tugasnya. Dia memeriksa berulang kali kelayakan fungsi materialisasi formulir informasi pohon dunia menembus alam semesta sisi gelap. Seiring berlalunya waktu, invasi 3 peradaban universal ke Star Alliance juga secara bertahap berakhir. Mereka telah lama menerima laporan pertempuran yang dibuat oleh Han Xiao dari eselon atas Star Alliance, dan mereka tidak bisa berkata-kata karena selera buruk Han Xiao. Orang ini benar-benar tidak teratur. Namun, para pemimpin dari 3 peradaban universal tidak akan mengganggu Han Xiao, yang sedang mempelajari cara membuka segel di sisi gelap alam semesta, untuk masalah sekecil itu. Mereka hanya bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi dan diam-diam memerintahkan orang-orang mereka untuk menghancurkan sejarah kelam ini. Dalam sekejap mata, lebih dari setahun telah berlalu. 3 peradaban universal kurang lebih telah menyelesaikan pembongkaran dan pembersihan aliansi bintang, mencerna sebagian besar rampasan perang, dan menghancurkan musuh yang bersembunyi di belakang mereka. Liga Pro kelima juga berakhir selama periode ini. Kali ini, dinasti klub akhirnya kembali ke posisi pertama dan menjadi juara Liga Pro kelima. Pangeran kedua mewarisi posisi Raja Laksamana dan memimpin tim untuk memenangkan kejuaraan, langsung meningkatkan status historisnya 1 tingkat. Dia dipuji oleh klub sebagai batu penjuru dari dinasti berikutnya. Dinasti adalah satu-satunya tim yang telah memenangkan kejuaraan 2 kali dalam 5 Liga Pro terakhir. Popularitas mereka, yang awalnya sedikit turun, melonjak seperti roket. Mantan kapten juara dinasti Raja Laksamana, yang merupakan pelatih tim, secara terbuka mengucapkan selamat kepada pangeran kedua, mengungkapkan kelegaannya. Bun Hit Dog menyebutnya, King's Baton Pass, yang diterima oleh para pemain dan tersebar di forum. Kali ini, runner-up pertama dan kedua adalah tim Iblis Amerika dan tim White Vodka Rusia. Meski tim China tidak dominan seperti sebelumnya dan tidak bisa menempati 2 tempat di 3 besar, performa mereka tetap tidak buruk. Mereka telah mencapai hasil yang luar biasa dalam kompetisi individu dan kelompok. Saat Liga Pro berakhir, versi 5.5 juga berakhir. Di pangkalan guild para pemain di berbagai planet di Tanah Suci Super, sekelompok pemain berkumpul, menunggu untuk offline. Mereka mengobrol santai, dan itu sama berisiknya dengan pasar. Akhirnya akan diperbarui lagi. Aku ingin tahu berapa tahun lagi kali ini. Ini harus menjadi pembaruan versi utama sekarang. Kita harus bisa membuka setidaknya 20 level. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi di versi selanjutnya. Karena bahkan pohon dunia telah ditangani, aku tidak berpikir apapun akan dapat menggoyahkan situasi masyarakat galaksi saat ini. Apakah kamu tidak melihat pengurangan Galaxy Times? Ada kemungkinan besar konflik internal akan meningkat, dan Black Star mungkin menjadi hitam dan menjadi bos baru, bertarung melawan 3 peradaban universal. Yo, apakah ini berarti kita akhirnya bisa memulai pembantaian? Aku akan menjungkir balikkan dunia. Akan terasa sangat menyegarkan. Aku sudah lama tidak senang dengan ketiga bintang tua itu. Ketika saatnya tiba, aku akan memotong mereka untuk melampiaskan kemarahan aku. Kalian sangat mengecewakan. Dibandingkan dengan ini, bukankah kita harus lebih peduli tentang apakah kita bisa memperbaiki bug yang tidak bisa kita telanjangi di versi berikutnya? Ya. Jika aku tidak bisa berlari telanjang di versi berikutnya, aku pasti akan mengeluh. Mendengar para pemain di sekitarnya berteriak, Maple Moon memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia merasa bahwa orang-orang ini tidak ada harapan. Saat mereka mengobrol, waktu perlahan berlalu. Ketika mereka offline, cahaya putih besar menyala, dan sejumlah pemain menghilang satu demi satu. Aula menjadi kosong. Pada saat yang sama, di ruang penelitian pribadi Tanah Suci Super, Han Xiao, yang sedang belajar, berhenti dan melihat ke atas. Apakah pembaruan versi sudah dimulai lagi? Han Xiao menghentikan apa yang dia lakukan dan membuka antarmuka untuk melihatnya. Forum ditutup sekali lagi. Ini berarti bahwa aliran waktu antara alam semesta sisi gelap dan alam semesta sejati terputus sekali lagi, berubah menjadi 2 sistem independen. Dia adalah satu-satunya jembatan interferensi informasi stabil yang tersisa. Selama periode waktu ini, dia telah berulang kali mempelajari kelayakan rencana konversi, dan dia sekarang lebih dari 70% percaya diri. Meskipun dia telah membuat beberapa kontribusi teknis, sebagian besar berkat tes dan perbaikan dari sisi gelap iterasi sebelumnya. Han Xiao menggelengkan kepalanya dan menutup antarmuka. Tepat ketika dia akan memasuki penelitian lagi, Philip tiba-tiba muncul. Guru, dengung, Yang Mulia Ames ada di kantor kamu. Dia ingin bertemu denganmu, Ham. Oh, aku mengerti. Aku akan segera ke sana. Han Xiao menggosok ruang di antara alisnya. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan penelitiannya dan pergi ke kantornya.
Saat dia masuk, dia melihat Ames duduk di kursinya dengan punggung menghadap pintu. Mendengar suara itu, Ames membalikkan kursinya, dan kakinya yang panjang menjulur keluar dari bawah gaun hitamnya. Dia duduk dan menatap Han Xiao dengan senyum yang bukan senyum. Pria sibuk, tidak mudah untuk melihatmu. Aku sangat sibuk baru-baru ini. Kamu tahu itu. Han Xiao berjalan mengitari meja dan datang ke bagian belakang kursi. Dia meletakkan tangannya di kedua sisi dahi Ames dan memijatnya dengan lembut. Ames memejamkan mata dengan nyaman, tetapi mulutnya tidak berhenti. Dia terkekeh dan berkata, itu benar, tidak ada waktu ketika kamu tidak sibuk. Jika aku tidak datang untuk menemukan kamu sesekali, aku akan curiga bahwa kamu telah melupakan aku. Apa yang kamu katakan? Kamu hanya menyemburkan omong kosong. Kamu pantas dihukum. Han Xiao melengkungkan bibirnya, dan arus listrik samar muncul di jarinya, menyebabkan bulu mata Ames bergetar. Ames menghindari jari Han Xiao dan menamparkan tangannya. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan serius. Aku tidak mengerti. Pohon dunia telah ditangani, dan 3 peradaban universal telah menyerah. Kami tidak memiliki masalah keamanan sekarang, jadi mengapa kamu masih begitu sibuk? Dari mana kamu mendapatkan tekanan P? Petik 2. Ini adalah rahasia yang belum bisa aku ceritakan. Bagaimanapun, ini sangat rumit. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya memberitahu Beyond Great As tentang rahasia iterasi, jadi dia tidak memberitahu siapapun selain kepala 3 peradaban universal. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan saat itu? Ambisi tidak pernah ada habisnya. Kapan kamu bersedia berhenti? Apakah kamu benar-benar ingin mengganti 3 peradaban universal? Ames mengerutkan kening. Apa yang harus kamu sembunyikan begitu dekat? Tidak bisakah kamu mengatakannya dengan keras dan membiarkan semua orang menanggung konsekuensinya? Kamu tidak bisa membantu. Han Xiao ragu-ragu sejenak sebelum menyentuh pipi Ames. Ini harus menjadi yang terakhir kalinya. Aku akan membuat kita semua tetap hidup. Mendengar ini, mata Ames berubah. Meskipun dia tidak tahu apa yang disembunyikan Han Xiao, dia bisa mendengar keseriusan dalam nada bicara Han Xiao. Situasi yang bahkan seorang transenden sulit untuk dihadapi, pastilah semacam masalah yang tidak bisa dia bayangkan. Saat Ames hendak bertanya, komunikator di ruangan itu tiba-tiba berbunyi bip. Itu adalah pesan dari Marbrus. Hanya ada satu konten. Tim eksplorasi Sanctum akhirnya kembali. Mata Han Xiao berbinar. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Aku akan menemanimu lain kali. Han Xiao dengan cepat berubah menjadi raja. Ames membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya, Han Xiao mengaktifkan teleportasi dan menghilang dari ruangan. Melihat ruangan yang kosong, Ames mengepalkan dan mengepalkan tinjunya. Dia mengulangi ini beberapa kali sebelum mengambil napas dalam-dalam dan menekan emosi rumit di hatinya. Bawahan yang dulu membutuhkan perlindungannya sekarang menjadi eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Dia semakin merasa bahwa semakin sulit baginya untuk mengikuti Han Xiao. Meskipun Ames memiliki kepribadian yang dingin dan jarang mengganggu dirinya sendiri dengan hal-hal seperti itu, dia masih akan merasa kehilangan setelah bertahun-tahun. Meskipun sikap Han Xiao terhadapnya tetap sama, Ames tahu bahwa dia tidak bisa lagi berbagi kekhawatiran dengan Han Xiao. Di area terbatas militer tertentu di galaksi tengah, lokasi saluran Sanctum yang pernah dipanggil telah disegel dengan rapat. Ada benteng-benteng bersenjata ruang angkasa yang padat dan pasukan armada besar tersebar di mana-mana, dan keamanannya ketat. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyala dalam kegelapan dan perlahan meluas, berubah menjadi 3 saluran Sanctum yang mengarah ke dunia putih. Mereka melayang dengan tenang di angkasa seperti 3 lubang putih mini. Di pintu cahaya yang menyilaukan, 3 bayangan hitam berangsur-angsur tumbuh lebih besar dan lebih besar. Mereka adalah pesawat luar angkasa yang dikirim oleh 3 peradaban universal untuk menjelajahi Sanctum. Sekelompok tentara segera terbang keluar dari pangkalan militer dan memimpin 3 pesawat ruang angkasa kembali ke benteng. Anggota kapal berjalan keluar di bawah dukungan rekan-rekan mereka. Sebagian besar dari mereka tampak linglung, seolah-olah mereka sudah gila. Mata mereka tumpul dan reaksi mereka lambat. Hanya Clothy, Oulou, dan Beyond Great A dari gereja Arcane yang tampaknya dalam keadaan lebih baik. Namun, wajah mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan, dan kaki mereka gemetar. Tepat pada saat ini, cahaya redup melintas, dan proyeksi jarak jauh dari 3 penguasa peradaban universal muncul. Mereka segera mengepung kelompok itu dengan ekspresi gugup. Bagaimana situasinya? Apakah kalian mendapatkan informasi dari Sanctum? Mata Clothy terfokus, dan dia tertegun selama beberapa detik sebelum dia kembali sadar. Dia mengangguk dengan ekspresi serius. Adegan di Sanctum persis sama dengan apa yang dikatakan Black Star. Kami telah melihat catatan di papan pesan Sanctum. Kebenaran tentang perubahan alam semesta memang ada di dalamnya. Selain itu, kami juga memperoleh beberapa informasi tentang perubahan masa lalu dari Sanctum. Meskipun tidak banyak, itu masih menjadi bukti. Mendengar ini, kepala 3 peradaban universal menarik napas dalam-dalam. Meskipun mereka tahu bahwa Han Xiao tidak berbohong, mereka masih terkejut. Pada saat ini, Louis tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, apakah eksperimen kebangkitan Sanctum berhasil? Itu benar.
Clothy mengangkat telapak tangannya dan menunjukkan tanda kebangkitan sanctum di punggung tangannya. Itu persis sama dengan yang ada di catatan. Mereka bertiga akhirnya santai dan mengangguk tanpa suara. Untuk membuktikan keaslian sanctum dan mencegah diri mereka ditipu oleh Black Star lagi, tiga peradaban universal mengambil beberapa media dari keturunan langsung mereka yang terlambat dan memberikannya kepada Clothy dan yang lainnya untuk menguji apakah kebangkitan sanctum itu layak. Jika gagal, itu berarti sanctum yang mereka masuki penuh dengan trik. Bisa jadi Black Star sengaja membangun dimensi alternatif ini untuk mengelabui mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan dapat membuktikan bahwa itu adalah sanctum yang asli. Saat itu, ketika dia meminta Black Star untuk membantu menghidupkan kembali Beyond Great As langsung, penguasa tiga peradaban universal mengatakan bahwa dia telah mengambil semua media dari keturunan langsung yang terlambat, tetapi dia sebenarnya menyembunyikan sebagian kecil. Dari keturunan langsung yang terlambat, mengklaim bahwa dia tidak memiliki media ini, untuk menjaga dari Black Star dan mencegah kecelakaan apapun. Bahkan ketika Black Star membuktikan bahwa kebangkitan sanctum dapat diandalkan, tiga peradaban universal tidak mengungkapkan hal ini. Mereka berencana untuk menggunakannya sebagai bahan uji ketika mereka meneliti sanctum di masa depan, dan sekarang berguna. Ta-ta-ta. Pada saat ini, suara langkah kaki bisa terdengar dari jauh. Han Xiao, yang telah berteleportasi, berjalan dengan langkah besar. Sebelum ada yang bisa mengatakan apa-apa, dia meraih tangan Clothy dan mengangkatnya di depan matanya. Apa yang kamu lakukan? Clothy terkejut. Dia secara tidak sadar ingin membebaskan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan jari Han Xiao sama sekali. Kepala tiga peradaban universal berpikir bahwa Han Xiao prihatin dengan tanda kebangkitan sanctum, dan hati mereka menegang. Mereka khawatir Black Star akan menyimpan dendam terhadap mereka karena mencoba kebangkitan sanctum secara pribadi. Namun, mereka salah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Han Xiao tidak akan memperhatikan detail ini. Dia mengungkapkan tanda otoritas sanctumnya, dan telapak tangan Clothy segera menghasilkan umpan balik, menunjukkan tanda otoritas sanctumnya sendiri juga. Salah satu simbol itu rumit dan indah, sementara yang lain sederhana dan polos. Inilah perbedaan antara otoritas tingkat maksimal dan otoritas tingkat 1. Melihat ini, Han Xiao kemudian melepaskan Clothy dan berkata, Bagaimana? Bagaimana rasanya masuk dan keluar sanctum? Apakah kamu merasa seperti sedang berhalusinasi? Clothy menggosok pergelangan tangannya yang sakit dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Memang, aku merasa seperti sedang berjalan dalam tidur. Meskipun aku masih bisa mengendalikan tubuh aku, indera aku tampaknya dipisahkan oleh lapisan. Bukannya aku bisa bergerak bebas dalam keadaan normal. Ini lebih seperti aku mengendalikan tubuh aku melalui perspektif orang ketiga. Otak dan tubuhku bukan lagi satu, ini pertama kalinya kau di sana, jadi wajar jika kau merasa seperti ini, walaupun aku tidak pernah merasakan perasaan memiliki otoritas rendah. Han Xiao menepuk bahunya. Otoritas kamu terlalu rendah, dan kamu menghabiskan banyak waktu. Kami sudah lama menunggumu di alam semesta utama. Clothy dan yang lainnya melihat waktu dan terkejut. Sudah 1 atau 2 tahun sejak mereka pergi. Mereka hanya tinggal di sanctum selama beberapa jam. Biasakan saja. Ketika otoritas kamu semakin tinggi, aliran waktu di sanctum perlahan akan menyatu dengan alam semesta utama. Petik 2. Han Xiao dengan santai menjelaskan sebelum berbalik untuk melihat kepala tiga peradaban universal. Bagaimana? Apakah kalian mendapatkan informasi yang kalian inginkan? Apakah kamu percaya padaku sekarang? Marbrus mengangguk. Kami telah mengkonfirmasi kebenaran tentang iterasi semesta. Persis seperti yang kamu katakan. Pada saat ini, Paus berkata, hanya saja otoritas kami terlalu rendah, sehingga kami tidak dapat melihat semua informasi di papan pesan sanctum. Oleh karena itu, kami masih belum dapat menyelidiki rahasia tiga peradaban universal terakhir dan alam semesta sisi gelap yang kamu sebutkan. Mendengar ini, Han Xiao membuka matanya lebar-lebar dan menganggapnya lucu. Kenapa? Jangan bilang kamu ingin aku membantumu mengakses sanctum sampai kamu membuka semua pesan di papan. Jika kamu tidak keberatan, kami akan merasa terhormat. Tersesat. Ahem, kami bisa mengerti kenapa kamu tidak mau. Mereka bertiga tampak malu. Memang benar aku dapat membantu kamu menyelesaikan perbuatan besar yang telah kamu lakukan selama beberapa generasi, tetapi jangan memaksakan keberuntungan kamu. Han Xiao menyilangkan tangannya dan berkata dengan cemberut, aku sudah melakukan cukup banyak untuk masyarakat galaksi. Aku sudah memberi kamu cukup ketulusan, tetapi kalian masih skeptis terhadap aku. Itu seperti ini ketika kami berurusan dengan pohon dunia, dan itu masih sama sekarang. Sejujurnya, jika kalian masih meragukanku, kita bisa membubarkan saja kemitraan ini. Jangan. Kita hanya perlu memikirkannya karena gambaran besarnya. Kami tidak mencurigaimu. Ayo pergi ke kantor dan mengobrol. Mereka bertiga dengan cepat mengepung Han Xiao dan menjelaskan, membawanya ke ruang konferensi pribadi. Setelah menutup pintu dan memastikan tidak ada orang luar, Marbrus terbatuk dan berkata, Bintang hitam, kami percaya pada kecerdasan alam semesta sisi gelap. Sekarang kita telah memverifikasi bahwa kecerdasan sanctum tidak palsu, mari kita bicara tentang topik yang belum kita selesaikan terakhir kali.
Bagaimana kamu berencana untuk memecahkan segel alam semesta sisi gelap dan membiarkan kami kembali ke alam semesta yang sebenarnya? Dua cara. Han Xiao mengangkat dua jari. Apa itu? Mereka bertiga bersemangat dan mendengarkan dengan seksama. Han Xiao berhenti sejenak untuk mengumpulkan pemikiran ini sebelum menjelaskan perlahan. Yang pertama adalah mengikuti rute dari tiga peradaban universal di dua sisi gelap pertama dan menggunakan perangkat materialisasi formulir informasi secara normal. Meskipun pohon dunia telah bermutasi dan mengubah sifatnya, ia masih memiliki fungsi inti sebagai perangkat perwujudan formulir informasi. Aku sudah menggalinya. Bagaimana dengan yang kedua? Kedua, aku masih harus menggunakan perangkat materialisasi formulir informasi, tetapi harus dikombinasikan dengan kemampuan penciptaan virtual aku. Mereka bertiga saling memandang dengan bingung. Marbrus berkata dengan nada bingung, bukankah keduanya menggunakan perangkat materialisasi formulir informasi? Apa bedanya? Perbedaannya ada di posisi aku. Dalam rencana pertama, tingkat keberhasilan sepenuhnya bergantung pada apakah jembatan interferensi informasi telah memenuhi persyaratan prasyarat untuk konversi, yang berarti bahwa rute yang telah ditentukan ini mungkin masih gagal. Adapun rencana kedua, aku bisa menggunakan kemampuan aku sendiri. Prinsipnya adalah, jangan bicara tentang prinsipnya. Bagaimanapun, tidak ada dari kamu yang bisa memahaminya. Bagaimanapun, aku merasa itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan konversi. Satu-satunya kekhawatiran adalah bahwa dua iterasi sisi gelap sebelumnya belum pernah mencoba metode baru aku sebelumnya, jadi mungkin ada beberapa faktor yang tidak pasti. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Rencana pertama adalah menggunakannya sebagai alat, media, untuk mengaktifkan perangkat materialisasi formulir informasi. Dalam rencana kedua, dia adalah pelaksana perangkat. Perbedaan antara keduanya adalah pemimpinnya. Setelah menyatu dengan World Tree, Han Xiao mempelajarinya dengan cermat dan akhirnya membiarkan skill virtual creation miliknya berubah. Setelah menghilangkan bagian, pseudo, efek dari skill tersebut berubah drastis. Itu memiliki fungsi yang sama dengan kemampuan inti yang ditemukan di perangkat materialisasi formulir informasi dan dapat beresonansi satu sama lain. Mereka bertiga ragu-ragu dan berdiskusi dengan lembut. Han Xiao tidak membuat mereka terburu-buru. Setelah beberapa menit, Marbrus mendongak dan bertanya, berapa perkiraan tingkat keberhasilan kedua rencana ini? Han Xiao mengangkat bahu. Rencana pertama memiliki tingkat keberhasilan 50%, dan rencana kedua memiliki tingkat keberhasilan 70%, tetapi risikonya tidak diketahui. Louis merenung dan berkata, mengapa kita tidak mencoba rencana pertama? Jika tidak berhasil, kita bisa mencoba yang kedua. Itu bisa dilakukan, tetapi jembatan interferensi yang stabil mungkin rusak jika terjadi kegagalan. Pada saat itu, bahkan jika kamu ingin menyesalinya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, aku pribadi menyarankan bahwa yang terbaik adalah melakukannya sekaligus. Han Xiao mengangkat bahu. Kita perlu memikirkannya. Baiklah, kamu punya banyak waktu, tetapi persiapan untuk kedua proposal itu kurang lebih sama. Selama waktu ini, mobilisasi masyarakat galaksi dan bersiaplah. Oke. Mereka bertiga mengangguk dan memutuskan sambungan dari proyeksi jarak jauh. Mereka tidak sabar untuk kembali dan mendiskusikannya. Han Xiao adalah satu-satunya yang tersisa di ruang konferensi. Dia melihat di mana mereka bertiga menghilang dan meringkuk bibirnya. Faktanya, dia telah menyembunyikan rencana ketiga, yaitu menggunakan pohon dunia untuk menelan seluruh alam semesta dan memampatkannya di tubuhnya, membentuk perkumpulan informasi yang lengkap dan independen. Dengan cara ini, akan mengurangi kesulitan aktualisasi informasi. Menurutnya, tingkat keberhasilan rencana ini bisa melebihi 80%. Namun, bahkan jika dia menggunakan otot dadanya untuk berpikir, dia tahu bahwa tiga peradaban universal pasti tidak akan menyetujui rencana ini. Mereka bahkan mungkin mulai meragukan motifnya untuk membantu. Selain itu, proses ini benar-benar terlalu lama. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon dunia untuk melahap seluruh alam semesta sisi gelap? Perjalanan saja akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak benar-benar ingin memanfaatkan rencana ini. Oleh karena itu, Han Xiao memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Aku harap ketiga peradaban universal memilih rencana kedua. Tetapi bahkan jika mereka tidak memilih rencana kedua, aku tetap akan melakukannya. Han Xiao mendecakkan lidahnya. Membiarkan tiga peradaban universal memilih terutama untuk memberi mereka perasaan partisipasi. Ketika masyarakat galaksi siap untuk secara resmi memulai transformasi, itu masih terserah padanya. Han Xiao berteleportasi kembali ke kantor di planet utama Tanah Suci Super. Pertemuan dengan tiga peradaban semesta berjalan lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi Ames tidak menunggu. Dia sudah pergi, dan ruangan itu kosong. Kemana dia pergi? Yang mulia Ames pergi mencari Aurora. Haruskah aku memberitahu dia untuk datang? Petik 2. Tidak perlu. Aku akan mencarinya nanti. Han Xiao dengan santai mengungkapkan keprihatinannya dan tidak bertanya lebih lanjut. Ekspresinya tidak sesantai ketika dia berbicara dengan tiga penguasa peradaban semesta, tetapi dia memiliki banyak pikiran.
Dia memberitahu para pemimpin dari 3 peradaban universal bahwa dia khawatir jembatan interferensi yang stabil akan rusak selama konversi. Ini bukan kebohongan, tapi keprihatinan nyata. Setelah periode pengujian ini, dia menyadari bahwa sebagai media untuk konversi, ketika dia secara resmi mengaktifkan perangkat materialisasi formulir informasi, dia akan menderita sejumlah besar dampak informasi dan untuk sementara membentuk koneksi dengan kesadaran alam semesta. Selama proses konversi terbalik ke keadaan sejati, antarmuka, sebagai spesialisasi alam semesta sisi gelap, secara bertahap akan kehilangan efeknya, sehingga kartu pemanggilan karakter tidak dapat digunakan terus-menerus selama proses konversi. Jika dia ingin mempertahankan kesadarannya dan mempertahankan efek dari Virtual Creation True, dia perlu memperkuat basis formulir informasinya dan menambahkan beberapa jangkar formulir informasi untuk mencegah dirinya tidak dapat bertahan dan menyebabkan saluran gangguan informasi menjadi istirahat. Dia tidak mengungkapkan detail ini, dan tidak ada orang lain yang bisa membantunya. Itu hanya akan menambah masalahnya. Yang disebut jangkar formulir informasi seharusnya adalah pemahamanku tentang diriku sendiri, hubunganku dengan pohon dunia, dan ingatan masa laluku. Han Xiao merenung. Ini adalah persepsi yang agak misterius. Jika seseorang tidak mencapai tingkat transenden, mereka tidak akan dapat memiliki intuisi menelusuri kembali ke masa lalu dan memperingati masa lalu mungkin cara untuk memperdalam jangkar formulir informasi. 3 peradaban universal akan mulai bersiap. Aku harus mulai bersiap juga. Han Xiao kemudian berubah menjadi raja lain dan menghilang dari ruangan. Cerita. Cincin bintang hancur, planet Aquamarine. Planet yang telah ditinggalkan selama lebih dari 10 tahun dibangun kembali setelah orang-orang planet Aquamarine pindah. Bangunan-bangunan tua yang tertutup oleh alam dihancurkan dan dibangun kembali. Seluruh planet tampak benar-benar baru. Hanya ada satu tempat yang belum direnovasi. Reruntuhan besar sudah tertutup vegetasi hijau liar, dan sejumlah besar reruntuhan bangunan yang tertancap di tanah sudah berkarat. Ini adalah reruntuhan organisasi Germinal. Itu berbaring dengan tenang di gurun, sesunyi biasanya. Hanya jejak yang ditinggalkan oleh waktu yang seolah menceritakan masa lalu. 3 orang berjalan-jalan di sekitar reruntuhan, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati. Saat itu, ayah baptismu dan aku bertarung berdampingan dan menghancurkan organisasi Germinal. Dia menyusup ke tempat ini sendirian dan mencuri rahasia kunci yang tak terhitung jumlahnya. Ia bahkan menyelamatkan Hila dan Aurora yang saat itu masih belia. Dia berjuang ribuan mil sebelum memberikan informasi kepada kami. Pada akhirnya, perang diputuskan dalam satu gerakan, dan 6 negara tidak lagi perlu khawatir. Organisasi Germinal dihancurkan dengan ledakan nuklir. Pada hari itulah planet Aquamarine dilahirkan kembali. Bennett membelai sisa-sisa pelat logam besar. Dia menyeka karat di atasnya dengan telapak tangannya, memperlihatkan lambang organisasi Germinal yang kabur. Tatapan rumit muncul di matanya, seolah-olah dia sedang mengenang perang bertahun-tahun yang lalu. Nero, yang berdiri di belakangnya, mengambil beberapa langkah ke depan dan meletakkan tangannya di puing-puing logam juga. Aku telah melihat hal-hal ini di buku teks aku, tetapi setiap kali aku datang ke reruntuhan organisasi Germinal, aku selalu merasa seolah-olah aku ada di sana, seolah-olah aku telah mengalami pertempuran yang mengubah nasib planet ini. Bennett menoleh untuk melihatnya, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Dia kemudian mengambil kembali tangannya dan menghela nafas. Memikirkannya dengan hati-hati, penampilan Blackstar ketika dia masih muda seperti orang yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan dia saat ini. Ketika seseorang sudah tua, dia suka mengenang masa lalu. Kamu belum tua, kata Mia yang menggendong bayi sambil tersenyum. Bennett tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke Mia. Dia membungkuk dan melihat bayi di lengan Mia. Pada saat ini, dia menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia terkekeh dan mengulurkan tangan pendeknya. Yo, cucuku yang baik, biarkan kakek menggendong. Kamu. Wajah Bennett dipenuhi dengan kebaikan, dan lengannya, yang dapat dengan mudah menghancurkan baja, dengan hati-hati mengambil alih cucunya. Dia memeluk cucunya dan mengguncangnya dengan lembut. Nero juga datang dengan wajah penuh iri. Meskipun dia adalah ayah dari anak itu, saat dia memeluk putranya, anak itu akan menangis tanpa henti. Sebaliknya, putranya hanya bisa tidur nyenyak di pelukan kakeknya Bennett. Setelah perang berakhir, Nero dan Mia memiliki bayi, yang membuat Bennett merasa sangat bahagia. Menimbang bahwa Nero telah menjadi penjabat komandan Angkatan Darat dan bahwa planet Aquamarine berada di jalur yang benar, Bennett memutuskan untuk melepaskan posisinya sebagai pemimpin Federasi Aquamarine setelah banyak pertimbangan. Awalnya, banyak eselon atas tidak setuju dan berharap Bennett terpilih kembali. Namun, dia sudah mengambil keputusan dan bertekad untuk melepaskan posisinya. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas tugas apapun dan telah pensiun untuk menikmati kebahagiaan sebuah keluarga. Bennett bermain dengan bayinya sebentar sebelum bertanya kepada Nero, sudahkah kamu menguji Super Jin-nya? Aku melakukannya. Laporan itu mengatakan bahwa Super Jin miliknya sangat aktif dan langka. Dia mungkin menjadi esper yang sangat berbakat di masa depan. Nero sangat gembira. Begitukah? Itu tidak terlalu buruk. Bennett mengangguk dan membelai rambut tipis bayi itu. Mereka bertiga bermain dengan bayi itu dan berjalan perlahan. Tiba-tiba,
Ruang di sekitar area sedikit berfluktuasi, dan sosok Han Xiao berjalan keluar. Dia berdiri diam dan menyaksikan ketiganya pergi. Betapa indahnya. Han Xiao bergumam pada dirinya sendiri dan berbalik untuk melihat reruntuhan organisasi Germinal. Jalannya sudah sangat jauh, tetapi ketika dia melihat ke belakang, masa lalunya di planet ini tampak tepat di depan matanya, baru kemarin. Kenangan lama membanjiri seperti gelombang pasang, dan dalam keadaan linglung, gambar melintas melewati matanya. Dia telah pindah ke pangkalan organisasi Germinal, menghabiskan setengah tahun dalam kegelapan, melarikan diri dengan susah payah, mengendarai kendaraan off-road di bawah sinar bulan, meninggalkan Star Dragon dan berubah menjadi Black Phantom, berjalan sendirian di Wastelen, menyusup ke organisasi Germinal ke mencuri intelijen, dan dikejar ribuan mil. Markas besar organisasi Germinal telah menjadi abu dalam ledakan nuklir yang mempesona. Demikian pula, sosok manusia melintas di matanya. Kila muda yang bertekad memasuki abis namun akhirnya terseret kembali olehnya, Aurora muda yang masih optimis diselamatkan olehnya meski disiksa, Bennett yang bekerja keras untuk mengakhiri pertempuran, pemimpin Germinal Organization yang tidak penyesalan bahkan setelah mencapai ujung jalan. Tragedi bencana mutasi yang mengikuti juga muncul di depan matanya. Dunia yang kacau, kerumunan orang gila, gelombang binatang buas yang tak ada habisnya, pesawat luar angkasa yang jatuh dari langit, meriam yang menyala-nyala. Semuanya berasal dari Darkstar. Dua versi lengkap dari bencana. Tempat ini benar-benar penuh dengan masalah dan kemalangan. Han Xiao memejamkan mata. Alur cerita versi 1.0 dan versi 2.0 melintas di benaknya. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Dia merasa pikirannya tenang, dan sepertinya ada beberapa perubahan halus di tubuhnya. Entah bagaimana, fondasi formulir informasinya tampaknya menjadi lebih tebal. Sepertinya dia telah mengatur jangkar formulir informasi pertama dan menghubungkannya ke planet Aquamarine. Planet Aquamarine. Han Xiao perlahan naik ke udara. Dia melihat ke bawah ke reruntuhan organisasi Germinal, lalu ke kota yang ramai di ujung cakrawala. Dia berbalik dan menghilang. Alam semesta yang gelap dan dalam tampak dihiasi dengan tirai berlian. Sebuah planet putih keperakan berputar dengan tenang. Permukaan planet terbuat dari logam, dan ada menara mekanis dengan ujung yang tajam. Mereka terhubung satu sama lain di udara, membentuk pola seperti matriks. Tata letak yang rapi memiliki estetika mekanis yang indah. Ini adalah planet utama baru dari peradaban mesin Han Xiao. Itu terletak di tanah suci super dan sepenuhnya diciptakan oleh kehidupan mekanik. Ukuran planet itu sangat besar, dan terintegrasi dengan materi beberapa planet. Mantan rasul planet juga dipecah dan diintegrasikan ke dalam planet ini. Awalnya, Psionic Prime dan Oracle mekanik lainnya ingin menamai planet utama baru ini, planet bintang hitam, sebagai tanda penghormatan kepada Dewa Bintang Hitam Dewa, tetapi mereka dengan tegas ditolak oleh Han Xiao. Pada akhirnya, Psionic Prime dan para Oracle lainnya berubah pikiran dan menamai planet ini, planet suci. Di jalur paduan yang ramai, kehidupan mekanis dari segala bentuk dan ukuran ramai. Beberapa kaki kehidupan mekanis berbenturan dengan tanah saat mereka berjalan, dan beberapa ban kehidupan mekanis bergesekan dengan tanah saat mereka melaju. Beberapa tangki mesin kehidupan mekanis terus-menerus bergemuruh, dan beberapa pipa knalpot kehidupan mekanis akan menyemburkan gas dari waktu ke waktu, membentuk nada aneh dengan perasaan mekanis yang kuat. Han Xiao berjalan di antara pasukan mekanik. Seluruh tubuhnya ditutupi kamuflase, dan dia tampak seperti bentuk kehidupan mekanis biasa. Semua kehidupan mekanik di dekatnya tidak dapat mendeteksi kehadirannya. Tempat ini menjadi semakin makmur. Han Xiao senang. Setelah mengambil pohon dunia, dia tidak lagi membutuhkan peradaban mesin untuk menghasilkan tentara mekanik sepanjang hari. Dengan demikian, dia menghentikan komando dasar produksi pasukan dan membiarkan peradaban mesin berkembang dengan sendirinya. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati dengan cermat perubahan peradaban mesin setelah perang. Kecepatan berjalan Han Xiao lambat, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Matanya terus melihat ke kiri dan ke kanan, mengukur mesin-mesin di jalan. Meskipun nyawa mekanik diproduksi dalam batch, dan banyak dari mereka memiliki model yang sama, hampir tidak ada nyawa mekanik yang identik di jalanan. Bahkan jika mereka adalah kehidupan mekanik dari model yang sama, mereka menambahkan semua jenis struktur yang dipersonalisasi ke diri mereka sendiri melalui modifikasi diri. Ada yang menyukai senjata, ada yang menyukai pisau tajam, ada yang menyukai alat berat, dan ada yang suka berlarian telanjang. Dari sudut pandang kehidupan normal, itu akan seperti perbedaan dalam pakaian, gaya rambut, rias wajah, dan aksesori. Di toko-toko di sepanjang jalan, Han Xiao juga melihat semua jenis produk. Kebanyakan dari mereka adalah toko modifikasi dan mal suku cadang. Ada berbagai macam suku cadang mekanik dan bahkan cat berwarna berbeda. Aliran pelanggan sangat besar, dan ada kehidupan mekanis yang masuk dan keluar setiap detik, mencoba pakaian. Selain itu, dia juga melihat toko jajanan khusus. Robot koki di dalamnya adalah minyak goreng, gel perawatan pelumas, blok energi, dan barang-barang lainnya. Itu menempatkan mereka dalam panci besar untuk diaduk dan dimasak, membuat semua jenis makanan aneh. Han Xiao mengambil satu dan mencobanya. Rasanya sangat buruk sehingga hampir menghancurkan pertahanannya.
Namun, kehidupan mekanik lain yang datang untuk membeli pergi dengan puas dan menikmati makanan mereka. Di mata mereka, itu adalah kelezatan yang langka. Ada juga beberapa pasang nyawa mekanik seperti pasangan yang saling memberi makan. Han Xiao juga melihat toko stimulasi sensorik. Untuk kehidupan mekanik, itu seperti tempat hiburan. Di dalam, itu terhubung ke semua jenis indera dan emosi, secara langsung merangsang inti kecerdasan buatan. Dengan biaya yang besar, kehidupan mekanik bahkan dapat secara langsung meningkatkan modul emosi mereka sendiri melalui sistem utama toko. Di gang kecil di samping, Han Xiao melihat beberapa robot kecil mengelilingi dinding paduan dan mencoret-coret. Melihat seseorang datang, mereka dengan cepat membubarkan diri dan terbang dengan roda elektromagnetik, seperti sekelompok anak jalanan yang memberontak. Coretan di dinding sangat liar, dipenuhi dengan sejumlah besar warna-warna cerah yang bengkok. Orang bisa samar-samar melihat bahwa itu adalah potret yang mulia surgawi tertinggi. Dalam grup mekanik yang awalnya dingin dan ketat, ada personalisasi yang kuat. Budaya bebas sangat populer, dan Han Xiao dapat melihat kebiasaan duniawi dari sekelompok badan mekanis. Kehidupan mekanik sangat mirip. Han Xiao tersenyum. Selama ini, ia terutama memperlakukan peradaban mesin sebagai pabrik senjata dan tidak terlalu memperhatikan perubahan dalam kehidupan peradaban mesin. Hanya ketika dia membiarkan peradaban mesin berkembang biak dengan bebas, dia akhirnya melihat tren budaya. Sebagai pencipta, dia bisa membimbing budaya peradaban mesin, tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membiarkannya terbentuk secara alami. Baru sekarang dia merasa bahwa peradaban mesin sedikit beradab. Saat dia berjalan, Han Xiao menyadari bahwa dia telah tiba di alun-alun mekanik yang sangat besar. Ada dua patung berdiri di tengah alun-alun, keduanya adalah dia. Salah satunya adalah dirinya yang normal, dan yang lainnya adalah tubuhnya dalam tubuh mekanik yang mulia surgawi. Kehidupan mekanis di alun-alun tidak ada habisnya, dan tidak ada yang memperhatikan patung-patung itu. Paling-paling, mereka akan berhenti dan melihat mereka sejenak sebelum berjalan pergi untuk melanjutkan hidup mereka sendiri. Rasa hormat mereka terhadap Han Xiao tidak lagi kaku seperti sebelumnya melainkan ditempatkan di hati mereka. Han Xiao datang ke kaki patung dan melihat ke atas. Tiba-tiba, dia melihat kehidupan mekanik tinggi membawa tubuh mekanik kecil yang tampak serupa. Dia berbalik dan melihat bahwa itu tampak seperti pasangan ayah dan anak yang harmonis. Sang ayah membiarkan anak itu naik di lehernya dan terus menggodanya. Han Xiao diam-diam menyaksikan adegan ini. Gambar-gambar peradaban mesin yang mengikutinya selama beberapa dekade terakhir muncul di benaknya. Kehidupan mekanik yang tak terhitung jumlahnya dikirim ke medan perang di bawah perintahnya dan digunakan sebagai umpan meriam. Percikan kesadaran unik yang tak terhitung jumlahnya lahir di sirkuit Chip Ai, menghilang ke alam semesta yang dingin bersama dengan tubuh yang hancur. Meskipun dia memperlakukan nyawa mekanik sebagai alat, karena batasan logika dasar, mereka tidak memiliki keluhan. Mereka mengubur hobi dan minat mereka dan memperjuangkannya dengan nyawa mereka, tetap menghormatinya sebagai sang pencipta. Aku tidak perlu kalian berjuang untuk aku lagi. Nikmati hidup barumu. Han Xiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan membatalkan logika dasar penghormatan peradaban mekanik untuknya, tetapi dia juga tidak berencana untuk memerintahkan peradaban mekanik untuk bertarung. Dia sudah menguasai pohon dunia dan virtual creation true, jadi dia tidak lagi membutuhkan kehidupan mekanis ini untuk bekerja untuknya. Dia melihat patung-patungnya untuk terakhir kalinya, dan ingatan mengalir di benaknya. Dia merasakan jangkar formulir informasi lain sedang dipasang, dan baru kemudian dia berbalik dan menghilang ke kerumunan yang ramai. Di markas baru tentara bintang hitam di Tanah Suci Supers. Han Xiao berjalan di sekitar pangkalan dan bersembunyi. Tidak ada yang memperhatikan kehadirannya. Pangkalan besar itu sangat ramai. Anggota tentara bintang hitam yang tak terhitung jumlahnya bekerja di sana. Orang-orang datang dan pergi, dan dari waktu ke waktu, akan ada orang yang berbicara dan tertawa saat mereka berjalan melewati Han Xiao. Dia berjalan perlahan dan tiba di area tempat eselon atas bekerja. Dia melihat Herlus, yang sedang mengerjakan meja, Sylvia, yang masih berusaha menerobos ke Beyond Greta, Arosia, yang menatap langit berbintang di luar jendela, lagi, yang sedang malas, dan Reynold, yang telah mempertahankan departemen logistik selama beberapa dekade. Melihat keadaan tentara bintang hitam saat ini, Han Xiao sedikit linglung. Kenangan sulit dari saat dia pertama kali memulai kekuatannya muncul di benaknya. Dia ingat bahwa dia baru saja memasuki galaksi saat itu, dan dia masih seorang udik desa yang berasal dari peradaban permukaan. Dia benar-benar bangkrut, dan satu-satunya hal yang bisa dia andalkan adalah meriam di tangannya. Kawan-kawan lama ini telah mengikutinya untuk membangun fondasi tentara saat ini dan tumbuh menjadi seperti sekarang ini dengan kelompok tentara bayaran kelas 3. Semuanya seolah baru terjadi kemarin, dan ingatannya masih segar. Adegan Herlus, Arosia, Sylvia, dan yang lainnya menjadi tentara bayaran bersamanya muncul di benaknya. Pada saat itu, semua orang masih sangat muda dan berjuang dengan nyawa mereka. Sekarang, hampir 100 tahun telah berlalu, dan semua orang telah menjadi tokoh penting di galaksi. Mereka tidak lagi perlu melakukan sesuatu sendiri, dan mereka telah mencapai kesuksesan. Mereka sekarang memiliki kehidupan yang berbeda. Memikirkan kembali,
Han Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas seiring berjalannya waktu. Setiap orang, termasuk dirinya sendiri, sedikit banyak telah berubah. Mungkin mereka semua semakin merindukan diri mereka yang lama. Pada awalnya, mereka selalu yang paling segar, dan di masa depan, mereka akan selalu saling memandang dengan jijik. Seiring kemajuan karir mereka, sudut pandang mereka berubah, memberi mereka perasaan, jika waktu bisa berhenti pada saat kita pertama kali memulai. Namun, meskipun dia emosional, dia masih lebih suka tren yang berputar, memungkinkan jalan di depan untuk terus berkembang dan menyambut semua jenis perubahan. Kenangan tentang kebangkitan dan perluasan tentara bintang hitam melintas di benak Han Xiao. Tiba-tiba, dia merasakan jangkar formulir informasi lain dihasilkan. Dia mengangguk dan menghilang. Pada saat yang sama, Herlus, Sylvia, Lagi, dan yang lainnya, yang melakukan hal-hal mereka sendiri, tiba-tiba berpikir. Untuk beberapa alasan, sosok Han Xiao tiba-tiba muncul di benak mereka, dan mereka tidak bisa menyingkirkannya. Mereka secara tidak sadar memikirkan kenangan berdebu ketika mereka pertama kali bertarung dengan Han Xiao, dan mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan tetap diam. Ada apa denganku? Kenapa aku tiba-tiba sangat merindukan Black Star?